kembali kami ucapkan kepada seluruh peserta sesi webinar Structure Product Day 2022. Bapak Ibu, rekan sekalian, kami informasikan kembali online rules agar webinar pada acara hari ini berjalan dengan lancar. Kami informasikan Bapak Ibu jika ingin bertanya sebelum sesi Q&A, kami persilakan untuk dapat mengetik pertanyaan tersebut ke dalam fitur chat. Dan kami juga informasikan bahwa nama yang tertera dalam Zoom harus menggunakan format instansi _ nama seperti contoh teachme_atika. Dan jika Bapak Ibu memiliki kendala teknis, kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat mengetik kendala tersebut di dalam fitur chat. Bapak Ibu rekan sekalian, kami informasikan bahwa dalam rangka kegiatan webinar Structured Product Day ini, Bapak Ibu dapat mengikuti sayembara dalam pembuatan konten kreatif terkait produk terstruktur dan derivatif. Caranya mudah sekali Bapak Ibu, cukup untuk mengupload saja konten kreatif di Instagram, kemudian tag di @indonesiastockexchange dan juga @teachmenow. Dan jangan lupa untuk menambahkan hashtag @structuredproductdays dan juga hashtag Indonesia Stock Exchange. Dan kami informasikan bahwa di sini Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah dan periode upload hingga 7 Desember 2022. Untuk pengumuman pemenang akan kami umumkan pada tanggal 9 Desember 2022 di official Teach Me Now. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan sesi kedua yang akan dipandu oleh Bapak Melvin Mumpuni yang merupakan CEO dan juga founder dari Finansialku. Sama seperti di hari pertama, pada sesi ini akan berlangsung hingga pukul 4 sore dan akan diisi oleh berbagai narasumber yang berkompeten di bidangnya. Semoga Bapak Ibu hadirin sekalian tetap setia mengikuti sesi ini hingga selesai. Dan Bapak Ibu tanpa perlu berlama-lama lagi, kami persilahkan Bapak Melvin Mumpuni untuk memandu acara hari ini. Halo, selamat siang Sobat IDX. Selamat datang kembali di acara Structured Product Day, hari kedua dan sesi kedua. Teman-teman, tahukah kamu investor pasar modal Indonesia itu kini memiliki instrumen investasi baru sebagai alternatif investasi yang bernama warrant terstruktur. Nah, warrant terstruktur ini adalah efek yang diterbitkan oleh perusahaan efek, anggota bursa, perusahaan sekuritas gitu ya, yang memberikan hak kepada pembelinya, kita investor retail, untuk menjual atau juga membeli suatu aset dasar atau disebutnya biasanya underlying securities pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Nah, warrant terstruktur ini, teman-teman, diyakini akan ikut berkontribusi besar terhadap pasar modal sebagai variasi produk dalam rangka pendalaman pasar atau bahasanya itu adalah market depending. Oke. Bagaimana nggak nih gini, investasi dengan harga yang sangat minimum dan tapi berpeluang itu memperoleh keuntungan atau return yang lebih maksimal. Nah, warrant terstruktur ini memberikan opsi kepada kita, jadi opsi nih ya kepada kita para investor retail agar mereka bisa turut berpartisipasi dengan modal yang relatif lebih kecil dan risiko yang lebih terukur. Nah, lalu bagaimana nih strategi investasi jangka pendeknya dengan menggunakan warrant terstruktur? Mari kita simak berdiskusi kita pemaparan dari dua narasumber, my friends, yang sudah siap untuk memberikan informasinya. Nah, yang pertama, pemateri pertama akan disampaikan langsung oleh teman saya, Mas Firza Rizky Putra. Beliau adalah Kepala Unit Manajemen Proyek 2 Divisi Inkubasi Bisnis PT Bursa Efek Indonesia. Oke, kita sambut Mas Firza. Selamat siang, Mas. Apa kabar? Siang, sehat, Mas Melvin. Apa kabar, Mas Melvin? Sehat, Mas Firza. Kayaknya luar biasa banget nih ya. Tadi kayaknya kita diskusi ngobrol dikit-dikit tadi ngomongin tentang warrant terstruktur. Boleh tahu nggak sih kenapa kok warrant terstrukturnya itu keren banget gitu? Ya, karena warrant terstruktur ini salah satu produk ya yang
teman-teman investor bisa mendapatkan exposure dari pergerakan saham-saham dengan fundamental yang bagus ya, saham-saham IDX 30 dengan harga yang relatif lebih murah. Jadi kapan lagi kita bisa beli saham-saham yang fundamentalnya baik, tetapi harganya jauh lebih murah. Nah, Warren Struktur adalah salah satu produk yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh investor di pasar modal Indonesia untuk mendapatkan harga saham bagus dengan harga yang lebih murah. Waduh, kayaknya menarik nih teman-teman Sobat IDX. Kita langsung aja berikan waktunya 40 menit ke depan, Mas jelasin tentang ini, Warren Structured. Oke, waktu dan tempat, monggo dipersilahkan. Terima kasih Mas Elvin. Oke, selamat siang Sobat IDX. Hari ini bersama saya Firza, saya akan sharing session ya dengan teman-teman IDX terkait Warren Struktur. Sejak tanggal 19 September tahun 2022, pasar modal Indonesia sekarang sudah punya salah satu alternatif investasi baru yang sangat sayang sekali nih kalau Sobat IDX Teachmate tidak memanfaatkan Warren Struktur karena manfaatnya banyak dan pastinya produknya sangat menarik. Hari ini kita akan bahas secara tuntas terkait Warren Struktur, bagaimana manfaatnya, apa resikonya. Semoga setelah pemaparan pada siang kali ini, teman-teman IDX bisa langsung investasi dan memanfaatkan langsung produk Warren Struktur. Oke, Warren Struktur yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia adalah efek yang memberikan hak kepada pembelinya, investor, untuk melakukan pembelian ataupun penjualan suatu underlying securities pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Nah, jadi Warren Struktur ini adalah efek ataupun investasi yang memberikan hak kepada pembelinya. Jadi yang teman-teman dapatkan adalah hak untuk membeli ataupun menjual suatu underlying securities, bukan bukti kepemilikan atas sahamnya. Warren Struktur diterbitkan oleh anggota bursa yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bursa Efek Indonesia. Pastinya penerbit yang menerbitkan Warren Struktur mempunyai kredibilitas yang tinggi, capital requirement yang juga cukup memadai, dan pastinya risk management yang baik. Warren Struktur memiliki jatuh tempo dan bayi tidak harus khawatir karena Warren Struktur juga dijamin oleh KPI, sama seperti perdagangan saham, sama seperti perdagangan ETF. Dan yang terakhir yang pastinya paling menarik adalah Warren Struktur diterbitkan atas saham-saham indeks konstituen IDX 30. Sebagaimana kita ketahui bahwa saham indeks IDX 30, konstituen indeks IDX 30 merupakan saham-saham yang mempunyai likuiditas yang paling baik, ya, 30 saham yang memiliki likuiditas paling baik dan juga fundamental yang sangat baik sekali. Jadi kapan lagi nih Sobat IDX bisa memanfaatkan pergerakan harga saham indeks IDX 30 dengan modal yang jauh lebih kecil? Warren Struktur merupakan salah satu jawabannya. Jadi kita harus simak dan langsung kita harus simak dan juga pasti manfaatkan produk Warren Struktur. Nah, sebelumnya pasti Sobat IDX pengen tahu lebih lanjut lagi, Warren Struktur tuh perbedaannya apa sih? Karena di saat ini sudah ada equity warrant, dan mungkin juga Sobat IDX juga sudah mengetahui ada yang namanya produk opsi saham. Nah, kira-kira supaya Sobat IDX tidak salah ya, jadi ini adalah sedikit perbedaan bahwa Warren Struktur tidak sama dengan equity warrant dan juga tidak sama dengan opsi saham. Yang pertama dari sisi penerbit, kalau kita lihat dari sini untuk equity warrant, penerbitnya adalah perusahaan tercatat. Biasanya perusahaan tercatat yang ingin melakukan IPO menerbitkan equity warrant untuk sebagai sweetener kepada seluruh calon investor atas perusahaan tercatat tersebut. Sedangkan untuk Warren Struktur dikeluarkan oleh anggota bursa sebagai penerbit dengan saham-saham indeks IDX 30, saham dengan konstituen yang mempunyai fundamental yang cukup baik. Sedangkan untuk opsi saham, biasanya opsi saham dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dengan saham-saham yang dipilih oleh bursa juga. Ketika exercise, baik equity warrant, Warren Struktur, dan opsi saham ada jatuh tempo dan juga ada exercise-nya. Tetapi ada perbedaan untuk equity warrant, kalau kita lihat sebelah sini, ketika dilakukan exercise, equity warrant biasanya akan menerbitkan saham baru. Sehingga bagi teman-teman investor yang sudah mempunyai saham dari perusahaan tercatat tersebut akan mengalami dilusi karena adanya penambahan saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat. Tetapi hal ini tidak terjadi pada Warren Struktur, karena ketika dilakukan exercise biasanya penerbit akan melakukan pembelian
dari market secara langsung. Jadi tidak akan terjadi dilusi untuk ketika proses exercise. Begitupun juga dengan opsi saham ya, kurang lebih tidak ada perbedaan dengan equity warrant, dengan warrant terstruktur, di mana ketika dilakukan exercise biasanya anggota bursa ataupun juga investor langsung melakukan penjualan ataupun pembelian di secondary market. Dari sisi maturity, kalau kita lihat equity warrant di sebelah sini memang lebih lama ya, 2 sampai dengan 10 tahun. Ini berbeda dengan warrant terstruktur yang relatif lebih singkat, yaitu hanya dari 2 bulan sampai dengan 2 tahun. Untuk opsi saham biasanya jauh lebih kecil lagi, yaitu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Oke, untuk trading strategi, untuk equity warrant dan warrant terstruktur relatif lebih aman dibandingkan opsi saham karena seluruh investor memiliki opsi untuk melakukan pembelian saja ataupun long only. Cuman yang bikin menarik untuk produk warrant terstruktur, posisinya ada 2, yaitu long call dan long put. Hak untuk membeli dan juga hak untuk menjual. Sehingga untuk warrant terstruktur bisa dimanfaatkan ketika market sedang bullish maupun juga market sedang bearish. Untuk opsi saham, dari sisi posisi dan dari sisi resiko jauh lebih beresiko karena seluruh investor akan terekspos atas posisi hak dan juga kewajiban. In summary, Bapak dan Ibu sekalian, jadi warrant terstruktur lebih menarik dibanding equity warrant karena saham yang merupakan saham underlying index IDX 30 maaf. Dan juga memiliki resiko yang lebih terbatasi ya, karena juga posisinya hanya hak saja. Ini berbeda dengan opsi saham yang memiliki posisi resiko dan juga posisi return yang jauh lebih tinggi. Oke, jenis warrant terstruktur yang ada di Bursa Efek Indonesia ada 2, call warrant dan put warrant. Call warrant dari namanya adalah hak untuk membeli sehingga bisa dimanfaatkan ketika market sedang naik. Sedangkan untuk put warrant merupakan hak untuk menjual. Jadi bisa dimanfaatkan ketika market sedang turun. Nah, jadi memang sangat menarik ketika market sedang bullish maupun bearish. Dengan posisi warrant terstruktur, dengan investor yang ada di warrant terstruktur bisa mendapatkan keuntungan. Baik market sedang naik maupun market sedang turun. Pasti sangat menarik sekali. Jatuh. Oke, maaf, kita lanjutkan, Sobat IDX. Oke, jenis warrant terstruktur tadi ada call warrant dan put warrant, yaitu hak untuk membeli dan juga hak untuk menjual. Jadi dengan warrant terstruktur, Sobat IDX bisa mendapatkan keuntungan ketika market sedang bullish maupun market sedang bearish. Jadi saat ini mungkin Sobat IDX bertanya-tanya, kalau market sedang naik mungkin seluruh investor akan happy ya. Tetapi bagaimana ketika market sedang turun? Apakah saya bisa mendapatkan keuntungan ketika market sedang turun? Nah, jika ada produk put warrant di pasar modal Indonesia, seluruh investor berkesempatan mendapatkan keuntungan ketika market sedang bearish ataupun sedang turun. Jadi kapan lagi market naik ataupun turun, seluruh investor bisa mendapatkan keuntungan. Hanya di warrant terstruktur jawabannya. Oke, apa saja sih sebenarnya kelebihan warrant terstruktur? Yang pertama di sini ya, bahwa warrant terstruktur diterbitkan atas indeks saham konstituen indeks IDX 30. Saham indeks IDX 30 merupakan saham-saham yang mempunyai fundamental yang cukup baik dan juga likuiditas yang cukup baik. Bahkan hampir 60% manajer investasi menggunakan indeks IDX 30 sebagai acuan ataupun benchmark. Yang kedua, warrant terstruktur mempunyai imbal hasil yang menarik ataupun gearing effect. Jadi warrant terstruktur merupakan pilihan investasi yang mempunyai leverage sehingga apabila market sedang naik maka potensi keuntungannya lebih tinggi dibandingkan pergerakan harga saham. Begitupun juga dengan resikonya pastinya. Ketika market tidak sesuai dengan potensi ataupun tidak sesuai dengan ketika market tidak sesuai dengan pergerakan harga, maka resikonya juga jauh lebih tinggi.
Yang ketiga adalah warren terstruktur merupakan pilihan investasi yang murah. Bayangkan bagaimana kita bisa mendapatkan pergerakan harga saham dibanding membeli harga sahamnya. Lebih baik dibeli warren terstruktur karena harga warren terstruktur yang dikeluarkan adalah hanya sejumlah premia saja, yaitu hanya sekitar mungkin 5% ataupun sampai dengan 10% dari harga sahamnya. Jadi pastinya lebih menarik untuk bertransaksi warren terstruktur. Yang keempat, nah ini yang menarik dan berbeda dari perdagangan saham, di mana warren terstruktur memiliki liquidity provider di pasar sekunder. Jadi pastinya likuiditas warren terstruktur sudah pasti terjamin. Adanya anggota bursa yang bertindak sebagai liquidity provider yang memberikan kuotasi beli dan kuotasi jual. Jadi nggak usah khawatir, Sobat IDX, kapanpun Sobat IDX mau beli warren terstruktur, kapanpun juga mau jual, akan selalu tersedia kuotasinya. Yang kelima adalah di sini warren terstruktur pelaksanaan jatuh temponya dilakukan secara otomatis. Jadi Sobat IDX tidak harus khawatir ketika jatuh tempo, dan apabila untung, duit investasinya keuntungannya akan ditransfer secara otomatis seperti pembagian dividen. Jadi langsung dapat dan tidak harus melakukan telepon brokernya, telepon sekuritasnya. Jadi langsung ditransfer oleh KSEI dan langsung mendapatkan keuntungannya. Dan yang terakhir, warren terstruktur merupakan produk investasi dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi dan juga kerugian yang juga jauh lebih tinggi. Maka itu kita harus bongkar lebih jelas nih terkait potensi return dan juga resikonya agar lebih memahami terkait produk warren terstruktur dan bisa langsung siap investasi warren terstruktur. Oke, Sobat IDX, ini adalah spesifikasi warren terstruktur yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Tipenya tadi ya, ada call dan put warren. Call warren untuk dimanfaatkan ketika market sedang bullish, dan put warren dimanfaatkan ketika market sedang bearish. Underlying-nya adalah saham-saham konstituen indeks ADX 30. Kodenya seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, sedikit lebih panjang, tetapi ini tidak harus khawatir. Ada diikuti underlying, plus 2 kode penerbit, plus C atau P untuk call atau put, plus bulan jatuh tempo, plus tahun jatuh tempo, dan juga unique code. Nah, kurang lebih seperti ini TLKM XX CF3A, yaitu call warren dari Telkom yang diterbitkan oleh XX Sekuritas yang akan jatuh tempo pada bulan Januari 2023. Di warren terstruktur juga ada conversion ratio. Apa sih conversion ratio? Conversion ratio adalah berapa yang kita dapatkan dari warren terstruktur. Misalnya conversion ratio-nya 3:1. Berarti setiap 3 warren terstruktur akan mendapatkan 1 lembar saham. Nah, conversion ratio ini akan ditentukan oleh anggota bursa yang bertindak sebagai penerbit. Kelima ada maturity. Tadi kita sudah bahas, maturity dari warren terstruktur adalah dari 2 bulan sampai dengan 2 tahun. Dan settlement price-nya adalah harga rata-rata 5 hari terakhir dari underlying sebelum jatuh tempo. Nah, jadi settlement price ini akan dibandingkan dengan exercise price. Apabila untuk call warren ketika settlement price-nya di atas harga exercise price, maka otomatis sobat investor IDX akan mendapatkan keuntungan. Tetapi begitupun sebaliknya, jika harga settlement price di bawah dari harga reference price, maka otomatis sobat IDX tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Warren terstruktur yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia mempunyai settlement method ketika jatuh tempo berupa tunai ataupun cash, sehingga para investor akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk tunai dan langsung ditransfer oleh KSEI. Jadi yang akan didapatkan tunai ya, bukan fisik, dan ini pastinya jauh lebih menarik karena keuntungannya langsung bisa ditransfer dan masuk ke rekening kita. Dan yang terakhir, warren terstruktur mempunyai exercise style European style. Apa sih European style? European style artinya adalah warren terstruktur hanya bisa di-exercise ketika tanggal jatuh tempo. Sehingga kita tinggal pay attention saja nih kapan jatuh tempo, dan kita akan bandingkan berapa harga settlement-nya dan juga berapa harga exercise-nya. Oke, ini kode warren terstruktur. Untuk yang bulannya mungkin bisa dilihat di website Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id ya. Untuk bulan-bulannya seperti ini, dan juga kodenya tadi juga sudah disampaikan. Jadi BBCA XXCG3A merupakan call warren dengan underlying saham BBCA dengan penerbit XX Sekuritas, dan jatuh temponya adalah bulan G, yaitu Februari tahun 2023. Cukup mudah dan pastinya sangat simpel sekali, tinggal dicari kode warren terstrukturnya dan bisa langsung diinvestasikan sama seperti saham.
Oke, bagaimana dengan parameter perdagangan dari waran terstruktur? Secara garis besar, mekanisme perdagangan waran terstruktur pasti Sobat IDX sudah sangat familiar karena mekanisme perdagangannya mirip dengan equity warrant. Jadi nggak harus khawatir, nggak harus pusing-pusing karena pastinya Sobat IDX sudah familiar dengan perdagangan equity warrant. Apa sih mekanisme perdagangan waran terstruktur dan juga equity warrant yang relatif hampir sama? Yang pertama adalah auto rejection-nya, yaitu maksimal harga terakhir dari harga underlying. Minimum price-nya juga Rp1, satu lot kelipatan 100 unit waran terstruktur. Tidak ada maximum price movement untuk perdagangan waran terstruktur dan jam perdagangannya sama dengan jam perdagangan saham. Jadi tidak mempunyai jam perdagangan yang berbeda. Jadi pastinya Sobat IDX sudah sangat familiar sekali. Last trading day untuk waran terstruktur adalah 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo untuk pasar reguler dan juga 1 hari sebelum jatuh tempo untuk pasar tunai. Settlement day seperti apa? Untuk di pasar sekunder sama seperti saham, T+2 mendapatkan efeknya, sedangkan untuk jatuh tempo tadi sudah kita bahas, yaitu T+3 dan penyelesaiannya dilakukan secara tunai. Jadi langsung mendapatkan uang tunai apabila mendapatkan keuntungan ketika tanggal jatuh tempo. Perdagangan waran terstruktur juga dijamin oleh KPEI, ya, sama seperti saham, sama seperti ETF, tetapi dijaminnya tidak hanya pada proses perdagangan pasar sekunder, tetapi juga sampai dengan penyelesaian di ketika jatuh tempo ataupun ketika dilakukan exercise. Jadi waran terstruktur merupakan produk yang sangat aman sekali dan juga pastinya diawasi oleh Bursa Efek Indonesia dan juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi nggak harus khawatir ya, walaupun perdagangannya leverage, lebih murah dan lebih menarik, tetapi perdagangannya juga dijamin dan dimonitor ketat oleh Bursa Efek Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pastinya penasaran Sobat IDX terkait mekanisme perdagangan waran terstruktur seperti apa, kita akan bahas. Semoga setelah pemaparan kali ini Sobat IDX bisa langsung bertransaksi waran terstruktur ya, karena memang sangat sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan produk yang ada di pasar modal Indonesia. Karena produk pasar modal Indonesia ternyata tidak hanya saham ya, banyak produk-produk yang bisa kita manfaatkan yang pastinya mempunyai risk dan return profile yang lebih menarik dibandingkan saham. Tetapi memang tetap harus disesuaikan dengan risk profile dari setiap investor. Bagaimana transaksi perdagangan waran terstruktur kita akan bahas pada segmen kedua. Nah, bagaimana membeli waran terstruktur? Untuk membeli waran terstruktur, Sobat IDX bisa membeli di 2 pasar. Yang pertama di pasar primer. Di pasar primer mekanismenya kurang lebih sama seperti pasar primer pada perdagangan saham, yaitu investor membeli waran terstruktur dengan menghubungi anggota bursa yang bertindak sebagai penerbit. Ataupun juga menggunakan, jika anggota bursa yang menjadi penerbit, menggunakan selling agent. Relatif cukup simple, Sobat IDX tinggal menyerahkan sejumlah dana dan juga mengikuti proses penawaran yang dilakukan oleh para penerbit. Ketika proses penawaran telah selesai, maka akan dialokasi kira-kira kita dapatnya berapa. Nah, setelah dialokasi, maka kita telah berhasil untuk mengikuti pembelian waran terstruktur di pasar primer. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana jika perusahaan sekuritas kita bukan anggota bursa yang menjadi penerbit waran terstruktur? Nah, nggak usah khawatir karena waran terstruktur bisa diperdagangkan oleh seluruh investor melalui seluruh anggota bursa. Caranya bagaimana? Tinggal beli di pasar sekunder sama seperti saham, sama seperti ETF. Jadi bagaimana cara melakukan pembelian waran terstruktur di pasar sekunder? Tinggal kontak perusahaan sekuritas masing-masing, buka online tradingnya, buka aplikasi masing-masing, tinggal cari kodenya tadi ya. Misalnya ADRO DRCM3A ataupun MDKA DRCK 3A. Nah, tinggal diklik harganya berapa, di situ sudah ada order booknya, berapa harga jualnya, berapa harga belinya. Langsung tinggal masukkan lotnya dan langsung bisa bertransaksi dan mendapatkan efek waran terstruktur. Lalu apa yang terjadi ketika pasar sekunder? Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama-tama kita mulai dari simulasi transaksi di pasar primer ataupun di pasar perdana. Nah, contohnya di sini suatu penerbit mengeluarkan 1 miliar unit call warrant ya dengan harga 250. Ketika dikeluarkan harga BBCA-nya di sini 7.550. Harga exercise
Untuk jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2023 adalah 7.500. Nah, di sini yang menarik, kita bisa mengunci harga beli seharga 7.500, sedangkan kita tahu bahwa harga BBCA, harga saham underlying-nya selalu bergerak intraday. Bisa naik, bisa turun, tetapi kita sudah mendapatkan privilege untuk mengunci harga belinya 6 bulan lagi ya, ataupun sampai tanggal 28 Februari 2023 di harga 7.500. Pasti sangat menarik ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jika Bapak dan Ibu sekalian tertarik dan ingin mendapatkan hak untuk membeli saham BBCA di harga 7.500 pada sampai dengan tanggal 28 Februari 2023, tinggal beli di harga premia saja. Contohnya di sini adalah harga premia 250. Nah, jadi sangat menarik, dengan harga 250 kita sudah bisa mengunci pergerakan harga saham BBCA. Nah, setiap investor yang memesan di pasar perdana akan dialokasikan sesuai dengan jumlah lot yang dia dapatkan dari proses penawaran umum. Jadi kalau dapatnya 100 lot, maka jumlah yang dikeluarkan adalah 2.500.000, 10 lot, 1.000 lot, dan selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu selesai dari pasar perdana, akan masuk ke perdagangan pasar sekunder, di mana waran terstruktur diperdagangkan sama seperti saham sampai dengan sebelum tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 28 Februari 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika masuk ke dalam pasar sekunder, pastinya harga waran terstruktur akan terus bergerak, baik naik maupun turun, mengikuti dari harga saham underlying-nya. Dalam hal ini di sini harga BBCA naik ya Bapak Ibu sekalian dari 7.550 menjadi 7.700. Nah, pastinya waran terstruktur yang memiliki exercise price di harga 7.500, value-nya juga akan ikut naik karena harga BBCA-nya juga ikut naik. Nah, sebagai contoh di sini harganya naik dari 250 menjadi 300. Maka sobat IDX yang membeli di pasar perdana otomatis sudah bisa mendapatkan keuntungan sebesar 50 poin ya, tadi 300 dikurangi 250, dikalikan misalnya jumlah lotnya 100, dikalikan dengan satu lot merupakan 100 unit waran terstruktur. Jadi bisa langsung mendapatkan capital gain sebesar Rp500.000. Sangat menarik, bukan Bapak dan Ibu sekalian? Nah, di sini adalah salah satu keuntungan dari waran terstruktur, di mana kita bisa mendapatkan keuntungan yang cukup maksimal dari modal yang cukup minimal ya. Jadi kapan lagi kita bisa mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga saham BBCA, tetapi modal yang dikeluarkan jauh lebih kecil. Nah, waran terstruktur merupakan salah satu jawaban dari para investor yang ingin memanfaatkan risk ataupun return profile yang jauh lebih besar. Oke. Kira-kira warga waran terstruktur itu terdiri dari apa saja sih ya? Tadi kalau kita lihat memang waran terstrukturnya naik dari 250 menjadi 300 di sini. Nah, waran terstruktur harganya itu kurang lebih mengindikasikan dua hal. Yang pertama adalah intrinsic value dan yang kedua adalah time value. Apa sih intrinsic value? Intrinsic value adalah perbedaan harga dari harga exercise dengan harga underlying-nya. Dari harga saham BBCA dengan harga exercise BBCA. Sehingga pastinya kalau harga saham underlying-nya naik di atas harga exercise-nya yang tidak berubah sampai dengan jatuh tempo, otomatis harga structure warannya juga akan ikut naik. Karena harga intrinsic value-nya juga ikut naik. Yang kedua adalah time value. Karena waran terstruktur mempunyai jatuh tempo yang relatif dari 2 bulan sampai dengan 2 tahun, maka semakin lama seri waran terstruktur, maka waran terstruktur juga akan mempunyai time value yang lebih besar. Tetapi memang time value merupakan suatu indikator yang memiliki time decay, di mana semakin mendekati jatuh tempo, otomatis time value-nya akan semakin sedikit. Nah, ini mungkin yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian ya, karena waran terstruktur memiliki jatuh tempo. Jadi kita harus mengetahui kapan jatuh temponya, karena semakin mendekati jatuh tempo, otomatis time value semakin kecil dan nilai waran terstruktur adalah hanya intrinsic value. Oke, kalau kita bandingkan lebih menarik
beli sahamnya atau beli warrant terstrukturnya ya. Nah, dua-duanya pasti yang menarik. Ini tergantung dari tujuan investasi dari sobat IDX, sobat investor semua. Apabila kita ingin memiliki kepemilikan sahamnya, maka kita bisa membeli sahamnya. Tetapi apabila kita ingin mendapatkan capital gain yang jauh lebih besar, ya, maka akan lebih menarik jika kita berinvestasi di warrant terstruktur. Sebagai contoh di sini untuk saham, apabila kita ingin membeli 100 lot saham BBCA pada harga 7.550, maka modal yang dikeluarkan adalah 75.500.000. Jadi memang sangat besar sekali ya modalnya untuk mendapatkan 100 lot bukti kepemilikan saham BBCA. Lalu berapa capital gain yang kita dapatkan ketika harga BBCA naik 7.700? Capital gainnya adalah kurang lebih 1.500.000 ataupun 2% dari modal yang kita keluarkan. Jadi untuk mendapatkan 1.500.000 modal kita harus banyak, 75.500.000. Nah, bagaimana investor yang mungkin risk profile-nya lebih tinggi, capitalnya mungkin lebih minimal tetapi ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal? Nah, warrant terstruktur adalah jawabannya. Karena untuk membeli 100 lot warrant terstruktur BBCA dibutuhkan hanya 250 ataupun harga preminya saja, yaitu sebesar 2.500.000. Dan yang menarik, harga warrant terstruktur selalu mengikuti pergerakan harga BBCA, sehingga ketika harga saham underlying-nya naik, harga warrant terstrukturnya juga ikut naik. Contohnya di sini naik menjadi 300, maka keuntungannya adalah Rp500.000 atau 20% dari modal yang dikeluarkan. Memang keuntungannya lebih tinggi, tetapi kita juga harus aware bahwa resikonya juga jauh lebih tinggi dibandingkan investasi saham. Oke, sebelum kita bahas terkait apa yang terjadi ketika warrant terstruktur jatuh tempo, ini mungkin yang kita perlu ketahui bersama, yaitu terkait terms-terms yang ada di warrant terstruktur, khususnya terkait moneyness. Nah, di warrant terstruktur ada 3 moneyness ya yang kita perlu ketahui. Yang pertama in the money, kedua at the money, dan yang ketiga adalah out of the money. Mungkin yang kita perlu ketahui adalah yang paling pertama ya, yaitu in the money. Apa sih in the money itu? In the money adalah merupakan suatu indikator di mana kita akan mendapatkan keuntungan ketika jatuh tempo. Jadi ketika jatuh tempo akan didapatkan keuntungan dari warrant terstruktur apabila warrant terstrukturnya adalah in the money. Apa itu in the money? Nah, mungkin kita bagi menjadi 2, yaitu call warrant dan put warrant. Call warrant tadi ya, hak untuk membeli, sehingga dimanfaatkan ketika market sedang naik. Nah, bagaimana kita mendapatkan keuntungan ketika market sedang naik? Jawabannya adalah ketika harga saham underlying-nya naik lebih tinggi dibandingkan exercise price. Sehingga ketika harga sahamnya naik lebih tinggi dibandingkan exercise price, otomatis investor akan mendapatkan keuntungan dan warrant terstruktur dikatakan in the money. Bagaimana dengan put warrant? Put warrant adalah hak untuk menjual ataupun dimanfaatkan ketika market sedang bearish. Nah, bagaimana kita mendapatkan ketika market sedang bearish? Pastinya apabila terjadi harga sahamnya jauh lebih turun dibandingkan harga exercise-nya. Nah, otomatis dalam hal tersebut put warrant akan dikatakan in the money ataupun juga investor akan mendapatkan keuntungan. At the money merupakan break even point merupakan dari call warrant dan put warrant, dan out of the money merupakan posisi kebalikannya sehingga tidak akan mendapatkan keuntungan di warrant terstruktur, yaitu ketika untuk call warrant ketika harga naik, harga settlementnya tidak lebih tinggi dibandingkan exercise price, sedangkan untuk put warrant ketika harga turunnya tidak lebih rendah dibandingkan exercise price. Bagaimana? Penasaran terkait aplikasi dan implementasinya ketika jatuh tempo? Kita akan bahas di simulasi berikut. Oke, pada tanggal 28 Februari 2023 ini akan terjadi. Warrant terstruktur akan jatuh tempo. Ketika jatuh tempo, warrant terstruktur akan dibandingkan berapa harga sahamnya dibandingkan dengan harga exercise-nya yang tidak bergerak selama diterbitkan. Contohnya di sini adalah harga sahamnya Rp8.000. Sedangkan exercise price-nya adalah 7.500. Nah, dalam hal ini terdapat keuntungan sebesar 500 poin. Tetapi tadi ada rasio konversi 2:1, sehingga keuntungan dari satu unit warrant terstruktur akan dibagi 2 ya, karena 2:1. Sehingga setiap investor akan otomatis mendapatkan dana secara tunai
pada 3 hari setelah tanggal jatuh tempo. Yaitu sesuai dengan keuntungannya ya, 250 dikalikan dengan jumlah lotnya. Oke. Jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah ketika jatuh tempo dan waran tersebut dikatakan in the money, maka otomatis otomatis investor akan mendapatkan keuntungan. Oke. Bagaimana dengan ketika jatuh tempo tetapi waran tersebut dikatakan out of the money? Nah, di sini kalau kita lihat harga sahamnya ya tidak lebih tinggi dibandingkan harga exercise, maka otomatis investor tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Maka di dalam hal ini kerugian maksimal dari investor adalah sebesar harga perolehan waran tersebut. Oke, mungkin saya break. Oke, maaf Sobat IDX, kita lanjutkan ya. Tadi waran terstruktur intinya adalah apabila ketika jatuh tempo harga sahamnya lebih tinggi dibandingkan harga exercise-nya untuk call warrant, maka investor akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan apabila harga sahamnya tidak lebih tinggi dibandingkan harga exercise, maka kerugian maksimal dari investor adalah sebesar harga premi ataupun harga perolehan waran terstruktur. Oke, satu lagi mungkin yang Sobat IDX perlu ketahui adalah terkait efektif gearing ya, Bapak dan Ibu sekalian, karena waran terstruktur ini merupakan produk yang mempunyai leverage, sehingga apabila pergerakan harga sahamnya naik, waran terstrukturnya akan naik lebih tinggi. Tetapi apabila pergerakan waran terstrukturnya turun, maka kerugian di waran terstruktur juga akan lebih tinggi. Efektif gearing merupakan estimasi persentase perubahan harga waran terstruktur relatif terhadap 1% perubahan harga underlying-nya. Jika waran terstruktur memiliki efektif gearing sama dengan 4, artinya adalah setiap 1% pergerakan harga di saham underlying-nya, maka otomatis waran terstrukturnya akan naik sebanyak 4%. Tetapi resikonya juga jauh lebih tinggi apabila untuk call warrant, apabila underlying-nya turun 1%, maka waran terstrukturnya juga akan mengalami kerugian 4%. Nah, jadi ini mungkin yang kita perlu ketahui ya, Sobat IDX, bahwa resiko waran terstruktur ada dua. Yang pertama adalah jatuh tempo, dan yang kedua adalah leverage. Leverage merupakan pisau bermata dua ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bisa mendapatkan keuntungan lebih tinggi dengan leverage, tetapi juga bisa mendapatkan kerugian yang jauh lebih tinggi juga. Jadi kita harus memahami potensi resiko juga dari investasi waran terstruktur. Oke, grafik keuntungan call warrant, just to recap, tadi kita sudah bahas, call warrant merupakan adalah hak untuk membeli. Jadi untuk call warrant apabila harga sahamnya naik di atas harga exercise-nya, maka otomatis investor akan mendapatkan keuntungan. Untuk harga exercise 4.000, rasio konversi 2:1, maka apabila dengan harga pembelian 250, maka otomatis perhitungan break even-nya adalah 400 dikalikan 2 dikali 250. Sehingga untuk sahamnya apabila naik di atas 4.500, maka otomatis seluruh investor akan mendapatkan keuntungan. Tetapi jika tidak melebihi 4.500, otomatis investor tidak akan mendapatkan keuntungan. Untuk put warrant berkebalikannya, karena ini hak untuk menjual, maka apabila investor harganya tidak turun dari 4.000 ya, dengan harga exercise 4.500 dan rasio konversi 2:1, maka otomatis investor tidak akan mendapatkan keuntungan. Tetapi apabila harga sahamnya turun di bawah 4.000, maka investor akan mendapatkan keuntungan.
Oke, to recap, Sobat IDX, bagaimana sih tips memilih warna terstruktur? Yang pertama, pilih underlying-nya, kita analisa fundamental dan teknikal dari underlying warna terstruktur karena pergerakan warna terstruktur sangat dipengaruhi dari pergerakan saham underlying-nya. Yang ketiga, pilih jatuh tempo sesuai dengan analisa sebelumnya. Jangan kita analisa 1 tahun tapi jatuh temponya hanya 2 bulan. Jadi kita harus mematchingkan durasi jatuh temponya dengan durasi analisa kita. Dan yang terakhir, sesuaikan dengan resiko profil kita. Kita pilih efektif gearing yang sesuai dengan resiko kita. Apabila kita memiliki risk profile yang tinggi, kita bisa memilih efektif gearing yang tinggi. Dan apabila kita risk profile tidak terlalu tinggi, maka kita bisa memilih warna terstruktur dengan efektif gearing yang jauh lebih kecil. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you Mas Firza, tadi penjelasannya lengkap banget ya dari A sampai Z tentang warna terstruktur. Jadi tadi ngikutin juga di sebelah, oh ternyata produknya seperti ini ya, keren ternyata produknya ya. Dengan uang yang lebih kecil ternyata kita bisa punya opsi untuk beli atau jual saham aslinya underlying tadi di harga tertentu ya, keren loh. Betul sekali Mas Melvin. Wah, oke. Terima kasih. Nanti kita akan berlanjut ke sesi Q&A. Nah, sebelumnya saya akan bacakan dulu tadi dari sesi yang tadi kita pelajarin, ternyata ada poin-poin yang perlu kita yang bisa aku simpulkan nih. Yang pertama, ternyata waran terstruktur itu tuh adalah sebenarnya hak beli atau hak jual. Jadi kata kuncinya itu adalah kata hak, bukan kewajiban ya teman-teman ya. Katanya adalah hak. Hak itu boleh dilaksanakan, boleh enggak. Ya, itu jadi waran terstruktur itu adalah hak beli atau hak jual saham dan ada jatuh temponya. Yang kedua, diterbitkan IDX30 yang liquid, tapi fundamentalsnya kuat. Jadi itu barang-barangnya semua dari IDX30. Dan yang ketiga, ada mekanisme jual beli yang terstruktur. Tadi ada istilah in money, ada istilah at the money, ada juga istilah out the money. Oke, nah berikutnya kita telah kedatangan narasumber kedua yang juga akan menjelaskan terlebih dalam lagi mengenai waran terstruktur, yaitu Bapak Stanley Atmanegara. Beliau adalah Head Sales and Marketing dari Equity Derivative RHB Sekuritas Indonesia. Yuk kita sambut Pak Stanley. Halo Pak Stanley, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat? Luar biasa. Oh, tadi penjelasannya keren ya. Nah, ini pengen tahu dong, kalau misal ini tuh apakah waran struktur tuh apakah benar-benar cocok nih untuk investasi atau investor retail? Ya, memang waran terstruktur ini kan tadi kan kita udah dengar ya dari Pak Firza bahwa harganya itu yang sangat ekonomis lah ya kita bilang. Jadi berapanya dari harga sahamnya kan. Yes. Jadi memang untuk investor retail tentunya apalagi yang bermodal pas-pasan gitu ya. Ya cocok banget lah. Kita bisa dengan modal kecil kita bisa punya exposure terhadap saham-saham yang kapitalisasi besar kan. Oh yes, luar biasa. Oke, Pak Stanley, ini dalam waktu 40 menit ke depan boleh dong diceritain lebih dalam mengenai waran terstruktur ke teman-teman semua. Oke, Ya, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya. Oke, selamat sore ya kepada sobat IDX. Saya Stanley, saya dari divisi Equity Derivatif dari RHB Sekuritas. Nah, hari ini tadi kita udah dengar paparan yang sudah disampaikan sama Pak Firza tentang structure warrant. Dan itu menarik banget ya. Nah, kami RHB datang di Indonesia, membawa produk ini pertama kali untuk Indonesia.
Gitu. Jadi teman-teman feel free nanti kalau misalnya ada yang mau kasih pertanyaan silahkan kirim ke di kolom Q&A. Sudah disiapkan sama panitia dan hari ini topik yang akan kita bawakan adalah tentang strategi investasi jangka pendek. Wah, ini suatu hal yang unik ya. Biasanya kan kita berpikir membahas, wah kita investasi nih jangka panjang, kita buy and hold. Nah, hari ini saya hanya akan membawakan topik tentang structure warrant yang isinya justru strategi investasi untuk jangka pendek. Gitu ya teman-teman. This is really nice. Sebelum saya masuk ke materi saya, ini ada disclaimer dari RHB bahwa semua yang akan saya bawakan hari ini itu adalah bukan suatu arahan untuk melakukan investasi. Dan semua ini tolong kalau misalnya teman-teman mau ada yang screen capture untuk pembelajaran sendiri, silahkan monggo. Tapi please jangan digunakan untuk melakukan materinya digunakan ulang untuk keperluan pribadi ataupun teman-teman sendiri ya. Oke. Nah teman-teman sebelum kita masuk ke materi, siapkan waktu, duduk sebentar. Di sini saya ada video singkat yang berdurasi sekitar kayaknya 60 detik ya. Jadi kita tonton sama-sama ya teman-teman ya. Nyalakan suaranya. Ya, welcome to SW First teman-teman. Ya, teman-teman tadi udah lihat bahwa this is a new first. This is a new first for Indonesia untuk kita sebagai investor yang mungkin selama ini teman-teman hanya bermain di saham, obligasi gitu ya atau deposito. Nah, sekarang ada yang baru. Yang baru itu adalah structure warrant. Jadi kita silakan teman-teman please ini adalah permulaan yang baru. Jadi mindset teman-teman yang udah pernah ada, warren saya udah tahu nih warren kayak begini ini itu kan yang harganya bisa naik 1000%, itu kan yang bisa 5000%. Hari ini saya katakan ke teman-teman, apa yang teman-teman tahu itu semuanya bohong, salah ya. Jadi teman-teman kita mulai dari lembaran baru, kita pelajari lagi tentang apa sebenarnya itu structure warrant. Oke? Deal ya teman-teman ya. Tadi kita udah lihat videonya bahwa kita datang ke first yang baru yaitu SW First. Jadi teman-teman yang tadi udah nonton gitu ya videonya, biasanya kalau saya tatap muka nih, saya bagi-bagi hadiah teman-teman. Dan teman-teman tadi nangkap gak? Sebenarnya itu video cuma ada 3 poin penting yang ingin saya bagikan. Apa saja? Nah ini. Pertama teman-teman, jadi kalau teman-teman baca di sini ya, when effective gearing is apa itu? Saya kekecilan. Jadi ketika efek pengungkit menjadi suatu yang Anda nikmati, oke? Jadi kalau teman-teman tuh suka dengan effective gearing, yang tadi Pak Firza udah bilang effective gearing, nah lalu market volatility di sini itu menjadi teman Anda, menjadi your friend. Market volatility is your friend. Jadi kalau teman-teman suka yang namanya leverage dengan effective gearing, lalu teman-teman juga suka dengan namanya market yang volatile, kayak hari ini beberapa hari terakhir kan market volatile sekali ya. Nah, jawabannya teman-teman, structure warrant. Ya, simple, cuman 3 poin di sini. Ya, sebenarnya selesai udah nih materi saya nih, gitu ya, udah kesimpulan ya. Oke, jadi teman-teman ingat materi kita hari ini cuma bahas tentang kalau teman-teman suka dengan yang namanya effective gearing, lalu teman-teman suka dengan yang namanya volatility, nah baru jawabannya structure warrant. Kalau teman-teman sekarang ini merasa, oh Pak, saya nggak suka market volatility, saya takut dengan yang namanya market drop. Ataupun teman-teman juga bilang, waduh, saya aja trading nggak pernah Pak pakai margin Pak, takut saya. Nah,
Jujurnya, di awal saya langsung bilang, mungkin ini bukan produk yang sesuai untuk teman-teman. Untuk sobat investor dengan IDX ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, di sini kita pelajari aja dulu. Jadi karena kalau nggak kenal, teman-teman nggak sayang. Oke? Nah, cuman 2 fungsi utama. Pertama, produk ini bisa dipakai untuk diversifikasi, ataupun juga buat transaksi. Oke? Cuman 2 fungsinya. Diversifikasi itu gimana? Ya teman-teman bisa pakai ini buat manajemen risiko ya. Nanti saya akan ajarin di belakang bagaimana caranya menggunakan structure warrant untuk diversifikasi. Terus yang kedua, ini teman-teman bisa pakai buat transaksi, buat trading gitu ya. Makanya tadi konsepnya adalah jangka pendek. Ya, jadi teman-teman sekarang punya produk baru nih di bursa yang kita bisa gunakan ini bahkan buat jangka pendek. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang mindsetnya itu baru, oh saya harus buy and hold. Nah teman-teman di dalam investasi terkadang itu nggak semuanya itu bisa kita lakukan hal seperti itu. Banyak hal yang mungkin kita mesti mengambil momentum. Nah momentum itulah kalau teman-teman bisa memanfaatkannya, disitulah teman-teman bisa menang. Oke? Pertama untuk diversifikasi tadi saya bilang. Contoh nih ada investor, teman-teman ya, semua sobat IDX gitu ya, punya nih uang 500.000. Terus ada saham yang harganya 5.000 ya. Harga sahamnya 5.000 rupiah. Kalau beli punya duit 500.000, teman-teman bisa beli dong 1 lot. Benar ya? Nah, ada structure warrant-nya ternyata si ABCD ini. Ada ABCD, DR, CF, 3Z misalkan contohnya. Harganya cuma 500 rupiah. Wow, murah banget. Ya kan? Dari saham yang 5.000, di sini teman-teman cuma perlu keluarin dana 500. Nah, karena di sini kita lihat ya, di sini ya teman-teman bisa baca nih, setiap structure warrant yang diterbitkan itu ada yang namanya rasio. Contoh di kasusnya ini saya tulisnya rasionya itu 3:1. Oke? Nah, berarti teman-teman ya udah, kita ikutin deh transaksinya berdasarkan rasio. Belinya cuma 3 lot aja teman-teman. 3 lot dengan harga 500 itu cuma mengeluarkan dana berarti 150.000 kan? Nah, sisanya teman-teman punya uang lagi 350.000. Ini buat apa? Ya terserah. Ini bisa buat investasi saham lain, bisa buat masukin ke obligasi atau ditabungin aja, silahkan. Ya. Jadi teman-teman, ini fungsinya untuk diversifikasi. Ya. Nah, lalu apa sih maksudnya? Nah teman-teman, kalau yang sudah pernah datang ke websitenya kami, di sini saya ada lampirin juga ya alamat websitenya di warrenindonesia.co.id. Nah, di website itu kita udah tulis nih teman-teman. Di sini ada nih, ini sensitivity-nya berapa, di sini effective gearing berapa, sensitivity berapa, jadi teman-teman tinggal nggak usah capek-capek hitung ya, itu kita udah siapin semuanya. Jadi kita sudah memang menyiapkan ini supaya mempermudah investor, karena bayangin kita sekarang udah punya 13 counter, kalau teman-teman ngitung satu-satu, waduh, selesai hitungan, harga udah berubah. Nah teman-teman lihat di sini ya, contoh, ini ada warrant-nya, ada saham BBRI. Harganya kemarin waktu saya bikin presentasi ini di 4.800. Sekitar gitu ya. Teman-teman kalau mau beli 1 lot, berarti teman-teman mesti spending sebesar segini ya, 488.000. Lalu teman-teman lihat ya, pada saat saya bikin presentasi ini, BBRI itu lagi turun 1%. Berarti kalau misalkan turun 1%, teman-teman akan mengalami kerugian sebesar 4.880. Oke? Nah, BBRI ini teman-teman ada warrant-nya, namanya BBRI DRCM3A gitu ya. Panjang Pak namanya, nggak usah dihafalin. Teman-teman ketik BBRI aja tuh udah keluar sebenarnya di aplikasi teman-teman nih. Ada yang atas sahamnya, yang bawah warrant-nya gitu ya. Jadi harganya itu cuma di 300-an. Oke? Jadi teman-teman misalkan beli di sini 5 lot aja. Kenapa? Karena kurang lebih sepertiga dari dana yang tadi kita mau keluarin yang 488.000. Nah, teman-teman cuma mengeluarkan dana 179.000 gitu ya. Tapi teman-teman lihat, waktu sahamnya BBRI turun, nih lihat di sini. Warrant itu turunnya lebih dalam teman-teman. Kenapa? Karena ada effective gearing. Dia turun lebih dalam. Nah, tapi ketika kita hitung ya, kita hitung di sini, turunnya memang dia 2,2%. Nah, teman-teman ketika kita invest, loss-nya itu bukannya berarti teman-teman tidak punya resiko. Ada resiko loss-nya. Dan resiko loss-nya lebih gede. Lihat ya, dengan harga yang tadi kita keluarin 300 rupiahan, teman-teman loss-nya sekitar 4 ribuan juga. Padahal kalau beli underlying-nya, loss-nya juga 4 ribuan.
gitu. Cuman dengan diversifikasi, teman-teman modal yang dikeluarkan itu memang berbeda. Tapi teman-teman ingat, dengan melakukan hal ini ada sisa dana. Yang tadi kita mau beli sahamnya, tapi kita sekarang punya sisa dana. Nah, sisa dana ini terserah teman-teman mau taruh di mana. Karena apa? Karena modalnya beda. Modal awalnya. Oke? Dan ini berlaku kebalikannya. Kalau misalkan naik ya berarti kurang lebih return-nya kurang lebih sama, tapi modal yang digunakan lebih sedikit. Nah, sekarang ini bisa juga digunakan untuk trading. Gimana caranya trading? Contoh ya, tadi 500 bisa beli satu lot. Ada warrant-nya harga 500, teman-teman juga habisin 500 ribunya. Berarti dapatnya 10 lot. Oke? Kalau yang tadi kan kita berdasarkan rasionya ya belinya ya. Jadi sebagian aja. Kalau ini kita beliin full 500 ribu. Nah, ini contoh saya ambil MDKA gitu ya. Harganya di 4.443 gitu ya. Jadi dapat waktu di hari ini bukan hari waktu pada saat saya bikin presentasi ini dia naik 1,6%. Artinya teman-teman kalau invest satu lot di situ dapat 7 ribuan. Oke. Lalu ada ternyata warrant-nya MDKA DR CK3A. Harganya cuma 300-an, teman-teman. Nah, kalau kita fully invest kurang lebih teman-teman bisa dapat 13 lot. 13 lot itu menghabiskan dana sekitar 426.000. Nah, MDKA kemarin waktu underlying-nya naik 1,6, MDKA-nya naik 4,5%. Nah, teman-teman bisa lihat ya, secara return kenaikannya ini di sini nih berapa? 2 kali lebih ya, hampir 3 kali. Seperti itu. Dan ini teman-teman lihatnya dari mana? Ya udah lihat dari efektif gearing-nya aja. Oke? Dan ketika kita invest di underlying-nya, di warrant-nya, teman-teman juga masih ada nih sisa ternyata dana 16.000. Jadi nominalnya ternyata bisa lebih kecil, return-nya bisa lebih gede. Ini kalau kita gunakan ini sebagai trading. Ingat, balik lagi ke polanya teman-teman masing-masing ya. Jadi bisa dua nih tadi, diversifikasi atau bisa buat transaksi trading. Oke? Oke, kita lanjutkan sekarang. Jadi tentang structure warrant itu apa? Nah, structure warrant ini sebenarnya dia itu sama kayak warrant perusahaan, tapi bedanya di sini kita punya penerbit, kita penyelesaian akhirnya tunai, dan juga kita ada LP. Wow, LP apa tuh? Nah, nanti saya akan jelasin LP. Lalu, ini juga bisa kita bilang sebagai seperti exchange traded options, yang options yang ditransaksikan di bursa gitu ya. Bedanya warrant itu memiliki penerbit, teman-teman. Kalau option itu biasanya bisa B2B, bisa C2C gitu ya. Tapi kalau warrant itu pasti ada penerbitnya. Dalam hal ini di Indonesia penerbitnya adalah masyarakat perusahaan sekuritas. Oke? Terus, nah di sini kita juga bilang bahwa ini bukan saham, melainkan produk turunan. Jadi teman-teman ingat, namanya produk turunan, nggak mungkin produk turunan itu bekerja sendiri. Ya, dia akan mengikuti sahamnya. Oke? Gitu. Oke, dan sekarang ini tentang option bahwa warrant terstruktur ini adalah kombinasi. Jadi ini adalah option yang memiliki penerbit, tetapi bisa ditransaksikan seperti saham. Ya, teman-teman. Jadi lihatnya di sini nih. Inilah membentuk menjadi satu kita sebut sebagai warrant terstruktur. Ya, ini perbandingannya. Perbedaannya apa sih? Jadi simple. Pertama itu kalau ini sahamnya, warrant terstruktur itu panjang, ada 10 digit. Nah, kalau misalkan warrant biasa itu biasanya cuma ditambahin W aja di sini kan. Jadi bedanya di situ. Nah, kalau misalkan teman-teman ketik ABCD gitu ya, atau BBCA, biasanya itu di bawahnya udah ada tuh. Ya, udah ada tuh BBCA, DR, sekian-sekian. Nah, itu structure warrant. Oke? Nah, terus perbedaannya lagi, nih, ada 5 yang saya quote di sini. Pertama tadi penerbit. Kalau misalkan structure warrant itu penerbitnya itu pasti dari anggota bursa. Tapi kalau warrant perusahaan, itu pasti perusahaannya sendiri. Oke? Terus kedua, penyelesaiannya di kita tunai, dan kita di perusahaan itu fisik. Jadi, mereka delivery saham. Ada yang tanya saya, untung mana? Nah, kalau teman-teman pelajari, itu sebenarnya tidak ada yang lebih untung ataupun lebih rugi. Dua-duanya sama kok, teman-teman ya. Bedanya yang satu dapatnya dalam bentuk cash, yang satu dalam bentuk saham. Lalu LP, nah ini penyedia likuiditas yang berbeda. Karena kalau di structure warrant itu ada nih teman-teman di sini. Ya, kalau di sini tidak ada.
Kenapa bedanya? Nanti saya kasih tahu. Lalu ada juga tentang dilusi. Karena di structure warrant itu semuanya bentuknya cash, jadi tidak ada dilusi. Sementara kalau di warrant perusahaan pasti ada yang namanya dilusi. Jadi teman-teman habis tebus sahamnya, mereka mesti cetak saham dong, saham baru. Nah, disitulah terjadi dilusi, penurunan nilai sahamnya ya. Lalu metodenya, kalau di structure warrant itu teman-teman nggak usah klaim, langsung otomatis di akhir periode. Jika in the money, itu langsung dihitung sama ke pay dan akan masuk ke rekening dana nasabah, bentuknya seperti teman-teman menerima dividen aja. Jadi tanpa klaim. Beda kalau misalkan warrant perusahaan ya, itu kan kita mesti klaim, kita mesti siapin dananya dulu untuk tebus sahamnya. Ya, setelah itu dapat sahamnya, kalau kita mau realisasi keuntungannya, berarti kita mesti jual lagi. Nah, jadi sangat dimudahkan dengan adanya structure warrant. Nah, LP di sini teman-teman, ini yang membedakan tentang LP. Ini saya buat contoh aja, salah satu emiten yang memiliki warrant. Nah, teman-teman lihat di sini. Ketika warrantnya naik, sahamnya masih flat. Nah, yang lucunya, ketika sahamnya naik, warrantnya malah, lihat ya teman-teman, di sini, turun. Padahal tadi saya bilang, Pak, produk warrant itu adalah produk turunan. Harusnya bergerakannya akan searah dong. Ya. Tapi kok di sini enggak? Nah, ada lagi contoh nih. Ketika saham yang warna biru ini teman-teman, sahamnya naik nih, serut. Teman-teman bisa lihat warnanya, serut, diem. Kok bisa? Karena tidak ada LP yang membantu untuk melakukan perhitungan berapakah harga wajarnya. Ya, jadi di sini, di warrant perusahaan yang sekarang ada di bursa, itu semua hanya berdasarkan supply demand, market. Oh, nggak salah dong Pak, efisien marketnya. Betul, tapi harganya tidak wajar. Oke? Nah, ini structure warrant teman-teman. Ini structure warrant bisa dilihat pergerakannya itu menyerupai. Walaupun dia karena ada efektif gearingnya, jadi lebih agresif. Waktu sahamnya turun, warrantnya turunnya lebih dalam. Tapi di sini juga ya, sahamnya turun, warrantnya turun lebih dalam. Tapi waktu sahamnya naik di sini nih, naik ya, warrantnya lihat naiknya lebih agresif. Sama ketika ini sahamnya naik, warrantnya itu juga rally, teman-teman, agresif. Bahkan sampai lebih tinggi dibandingkan sahamnya, harganya, kenaikannya, persentasenya. Jadi yang saya mau kasih tahu di sini adalah ternyata dengan adanya liquidity provider yang menentukan berapakah harga wajarnya warrant ini, itu justru membantu investor bisa lebih mudah untuk melakukan penjualan pembelian di harga wajar. Dan pergerakannya itu menjadi lebih mudah ditebak. Karena apa? Karena bergeraknya sesuai dengan underlying. Oke? Nah, sebenarnya apa kerjaannya LP ini? LP sebenarnya kayak gini nih, teman-teman. Jadi kita taruh harga as, investor beli dari kami kan, issuer. Yang kita lakukan adalah kita hedging, LP-nya hedging ke underlying, beli saham. Lalu kalau ketika harga bid, investor jual nih, maka yang kita lakukan adalah kita lepas hedgingnya. Jadi di sini yang kami lakukan, ini kami bukan against the market. Yang kami lakukan adalah service. Yang kami lakukan adalah memberikan exposure terhadap underlying. Dengan cara apa? Ya kita hedging. Dengan membeli aset underlying-nya. Oke, ini contohnya juga warrant dan saham BBRI. Teman-teman bisa lihat pergerakannya ya kurang lebih seiring ya. Waktu dia naik-naik, waktu turun-turun. Di sini juga ada Unilever gitu ya, karena teman-teman mungkin juga ingat waktu itu sempat Unilever 2 hari ARB kan, sama warrantnya juga turun dalam. Ya, cuman pergerakannya yang pasti kita lihat, kita bisa bilang ini margin errornya cukup kecil lah ya, pergerakannya kurang lebih makanya searah kan. Ini yang saya bilang tadi, jadi teman-teman lebih mudah untuk melakukan analisa karena pergerakannya sesuai dengan underlying. Oke? LP itu diatur oleh POJK dan juga oleh bursa, jadi teman-teman bisa baca aja di sini, di screen capture aja, nggak usah dihafalin gitu ya. Intinya
LP itu memang punya kewajiban dan ini diatur. Jadi bukan sembarangan teman-teman. Oke? Yang kami lakukan seperti ini. Jadi kita pasang harga, ada yang beli, ya udah kejadian gitu ya, volume kita jadi tinggal 900. Lalu ada lagi investor yang mau jual gitu ya. Dia punya 1000 lot, dia jual di harga 99, maka terjadi 900 karena kita di LP sisa 900, ambillah dari market sisanya 100 lagi. Telah jadi last done 99. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gini. Pak, sekarang last done 99. Tadi kewajibannya LP harus ngisi ini volume, udah 0 ya di sini nih volume. Ya kan? Volume 0 dan last done tadi di 99. Yang jadi pertanyaan banyak ke saya. Di harga berapakah LP harus ngisi? Volume mesti diisi kan? Tapi harganya berapa, Pak? Nah, teman-teman, ini jawabannya. Kami akan mengisi di harga fairnya, dan kalau misalkan saat itu underlying-nya memang tidak bergerak ya, kami akan mengisi kembali di harga 100 lagi, bukan 99. Jadi investor tuh nggak perlu worry harganya itu dimainin. Kenapa? Karena kami akan selalu menjaga. Makanya tadi di grafiknya kelihatan ya, pergerakannya tuh searah tuh, seiring. Jadi yang sekarang teman-teman perlu lakukan adalah analisa aja sahamnya, underlying-nya. Dan kalau teman-teman yakin, wah saya yakin nih BBCA nih lagi turun banyak nih ya, momentum nih sampai akhir tahun nih kayaknya masih oke nih diakumulasi. Nah, teman-teman beli aja structure warrant-nya. Kalau udah yakin banget gitu ya. Seperti itu, oke? Jadi ada dua hal penting yang harus diingat dari structure warrant, cuma dua. Effective gearing dan sensitivity. Ini dua ini sebenarnya bertolak belakang. Effective gearing, ingat, semakin tinggi, semakin agresif. Tapi kalau sensitivity, semakin tinggi, dia semakin nggak agresif, ya. Bisa dapat dari mana, Pak? Nah, tinggal buka aja di website, udah ada nih, ini efektif gearing-nya. Kalau bahasa Indonesia kita tulisnya efek pengungkit. Lalu sensitivitasnya ini udah ada, gitu ya. Tinggal dibuka di sini, di website kami aja. Datang aja nih, di sini alamatnya udah ada, www.warrentindonesia.co.id. Jadi kita udah siapin untuk seluruh counter. Enak kan? Jadi teman-teman nggak usah hitung. Pak, saya nggak suka Pak ngeliat gini yang udah jadi. Saya sukanya ngitung. Nah, silakan. Saya bagi rumusnya, ya. Ini rumusnya effective gearing. Kalau teman-teman yang suka nih ya. Jadi cost of underlying dibagi dengan cost of structure warrant dikalikan dengan rasionya. Lalu deltanya return structure warrant dibagi return underlying, ya. Oke. Terus effective gearingnya adalah tinggal kaliin aja nih gearing dikaliin delta, itu keluar angkanya effective gearing, ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen ngitung, silahkan gitu. Saya nggak percaya, Pak Stanley ngomong sih enak nih, bener gak nih hitungannya nih? Nah, silahkan hitung sendiri, gitu ya. Nah, di screen capture aja, nggak apa-apa ada sayanya di sini. Jadi teman-teman selalu ingat, oh Pak Stanley bilang ada di website, ngapain saya hitung? Oke? Ini tentang effective gearing. Contoh ya, effective gearing misalkan angkanya biasa dalam hitungan kali. Contoh di sini 2,6 kali. Ini ada saham ABCD, di sini ada structure warrant-nya. Oke? Nah, misalkan saham ABCD-nya naik 0,25%. Nah, warrant-nya itu tinggal gampang 0,25 dikaliin dengan effective gearing-nya 2,6. Jadi bisa dapatnya 0,6 sekian persen. Oke? Begitupun kalau turun teman-teman. Turun itu juga sama. Dia turun 0,25%, tinggal dikaliin aja. 0,25 dikali gearing-nya, efektif gearing-nya 2,6, dapat 0,6. Oke? Itu cara menggunakan efektif gearing. Gampang kan? Simple. Udah kita hitungin lagi efektif gearing-nya. Jadi kurang lebih teman-teman lihat, oh BBCA efektif gearing-nya 3. Berarti kalau BBCA turun 2%, warrant-nya bisa turun 6%. Wah, cuman kalau nanti BBCA-nya balik lagi naik 5%, warrant-nya bisa 15%. Kurang lebih ya. Ini angkanya tidak fix, tetapi kurang lebihnya di situ. Oke? Nih, teman-teman lihat bayangannya ini adalah seperti anak kecil ini nih, telapak tangannya. Warrant tuh sebenarnya seperti telapak tangan di sini, teman-teman. Saham underlying itu bahu. Ya, waktu saya gerakin tangan saya ke atas, dua-duanya gerak ke atas dong. Tetapi pergerakan warrant lebih jauh. Ya, ketika saya gerakin ke bawah, bahu saya juga geraknya ke bawah sebenarnya. Tapi warrant terstrukturnya gerakannya lebih jauh. Nggak mungkin kan bahu saya ke bawah, tangannya ke atas. Lucu. Ini nggak normal. Ini yang terjadi dengan warrant perusahaan yang ada. Karena nggak ada evaluasi. Oke?
Ataupun ini saya analogikan seperti roda, teman-teman. Ini ada roda, ada pangkal rodanya, ada bannya. Waktu pangkalnya muter ke depan, bannya kemana? Depan. Ya dong? Ketika nggak mungkin dia pangkalnya ke depan, bannya muternya ke belakang. Tapi itu kejadian di market. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang ada yang bilang, Pak, biarinin aja supply demand. Ya, supply demand, please. Tapi kenyataannya banyak kejadian seperti itu. Oke? Itulah kenapa liquidity provider itu dibutuhkan untuk structure warrant ini. Dan ini bukan hal yang baru, teman-teman. Sebenarnya kalau di luar negeri itu udah menjadi hal common ya. Udah common practice produk-produk derivatif itu memiliki liquidity provider. Tadi kalau teman-teman mengikuti sesi yang pagi ya, itu juga kan di futures juga mereka sebenarnya ada liquidity provider ya teman-teman. Buat apa? Itu untuk menentukan, untuk membantu gitu ya. Karena kalau teman-teman mesti evaluasi sendiri, biasanya yang kejadian yang kayak sekarang ada di pasar lah seperti itu. Oke? Sensitivitas. Nah, sensitivitas tadi saya bilang kalau semakin kecil semakin agresif. Kalau tadi kan efektif gearing semakin tinggi semakin agresif. Kalau sensitivitas semakin kecil semakin agresif. Artinya apa? Karena dia lihatnya gini, underlying-nya bergerak 1 tick. Maka berapa tick warrant-nya bergerak? Kalau misalkan sensitivitas 2 tick, artinya setiap 2 tick baru warrant-nya bergerak 1. Gitu. Jadi kalau 0,5 tick, ada kemarin yang 0,6 tick teman-teman. Apa Pak? Kasih bocoran? Buka aja websitenya, kita udah siapin. Gitu ya. Jadi kita tinggal lihat aja. Kalau berapa 1 tick itu berarti pergerakannya kayak gini nih teman-teman. Contoh ya, ini ada warrant dan perusahaan. Sorry, ada underlying sama ada warrant-nya. Nah ya, 1 ticknya saham itu misalkan dia dari 4 ribuan ya. Jadi 1 ticknya itu cuma sekali naik 0,25%. Sementara underlying warrant-nya itu sama-sama 1 tick teman-teman. Cuman karena fraksi harganya dia lebih kecil, otomatis persentasenya lebih gede. Oke? Begitupun turun juga sama teman-teman, mesti ingat nih, 1 tick juga sama karena sensitivitasnya 1 tick gitu ya. Nah, kalau sensitivitas 2 tick artinya kalau di sini bergerak 2, di sini baru 1. Nah, kalau sensitivitas 0,5 artinya di sini bergerak 1, di sini udah 2. Wow, lebih crazy lagi gitu ya. Cuman teman-teman, biasanya kami akan membuat itu yang kurang lebih 1 untuk mempermudah investor juga memantau ya gitu. Karena kalau terlalu agresif ya saya takut juga nanti teman-teman juga ketir-ketir gitu. Waduh Pak, ini kencang banget geraknya gitu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman lihat kisaran 0,9 sampai 1,1 gitu ya. Akan kami jaga kurang lebih di situ sih sensitivitasnya. Oke? Nah, ada lagi istilah low on inventory nih teman-teman. Ini pernah kejadian di warrant-nya Adaro. Jadi kalau teman-teman datang ke website kami nih, saya tulis di sini nih low on inventory. Nah, gimana caranya low on inventory ini? Ini teman-teman artinya apa nih? Pertama nih, jadi ketika kita sudah tinggal 3 juta unit di bawah ini. Kenapa mesti diperhatikan? Karena kami terbatas teman-teman gitu ya. Kayak misalkan ada teman-teman mesti baca di term sheet-nya, kayak Adaro ini kita maksimum 30 juta unit. Jadi kalau kita udah tulis low on inventory, artinya kita sudah punya di bawah 3 juta. Bahkan waktu itu sudah habis. Nah, kalau sudah habis, LP kan berarti udah nggak bisa pasang jual kan, kita cuma bisa bid doang, bisa beli doang. Nah, kalau kejadian seperti itu, ya makanya harganya juga sudah tidak bisa kita bantu memberikan harga wajar, karena kami cuma bisa kasih harga wajar bidnya, gitu ya. Jadi ada resiko pasarnya, gitu ya. Berarti kalau bisa kita bilang, ketika low inventory, ya bisa kita bilang ini balik lagi ke mekanisme supply demand. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, kami akan selalu ada di bid, di harga wajar. Oke? Terus kalau ada yang bilang Pak, saya pengen valuasi sendiri structure warrant, silahkan. Saya bagikan rumusnya. Black-Scholes model. Jadi ini rumus valuasi untuk option. Gitu ya. Jadi teman-teman silahkan gunakan. Screen capture lagi ada foto sayanya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu ini dari mana, ini dari Wikipedia sih saya ambil ya. Gitu. Jadi teman-teman tinggal masukin aja rumusnya, nih ada C sama dengan N, D1, ST, ini apa nih, D-nya ini apa. Nah, teman-teman baca di sini nih, C-nya itu call option, N-nya itu CDF. Nah, Pak, pusing Pak. Nah, makanya teman-teman datang lagi ke website kami, di situ kami sebenarnya sudah
membantu gitu ya, segala macam kalau misalkan perhitungan-perhitungan, bahkan ada kalkulatornya gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar kalau kita bertransaksi dengan structure warrant, kuncinya adalah datang ke website. Websitenya apa? warrantindonesia.co.id ya. Jadi ini website ini nggak perlu register ya teman-teman. Ini open for public, anywhere teman-teman punya account, nggak harus nasabah RHB, silahkan datang, gunakan website kami gitu ya. Manfaatkan, maksimalkan karena di situ sudah kami siapin semuanya. Oke? Ini tentang cara memilihnya. Pertama teman-teman, ingat profil risiko. Ini produk yang agresif. Jangan sampai kalau teman-teman beli ori aja kemarin ketir-ketir gitu kan. Saya kemarin beli ori, terus suku bunga naik lagi. Aduh mati deh gini. Nah ini nggak cocok. Saya kasih tahu sekali lagi ya. Ini nggak cocok buat teman-teman yang konservatif. So sorry. Tapi kalau teman-teman merasa, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa jadi lebih agresif? Nah, money management. Gunakanlah dana teman-teman yang nganggur dan mungkin 10%-nya aja dari total aset yang teman-teman punya gitu ya. Jadi ingat profil resiko ya, ini resikonya high risk. Oke. Lalu kedua, analisa underlying. Ini yang sering kali saya juga bingung. Ada investor yang kontak saya, Pak, ini saya mau beli structure warrant, saya ngelihat bid offernya kok dari LP semua. Nggak ada marketnya. Lah iya, ini kan produknya produk turunan. Ya, jadi teman-teman nggak usah pusing masalah itu, tinggal lihat underlying-nya. Kalau sahamnya itu naik, kalaupun tidak ada yang beli, itu otomatis bidnya kami juga naik. Begitupun ketika sahamnya turun, walaupun nggak ada yang beli, itu otomatis dia ikutan turun. Jadi teman-teman tetap mesti analisa underlying ya. Jangan analisa fundamental underlying-nya, silahkan. Tapi jangan analisa fundamental dari penerbitnya, nggak masuk. Oke? Terus, ingat, karena yang kita keluarin baru call, maka pergerakannya itu baru searah nih teman-teman. Buy low, sell high. Jadi teman-teman mesti mengikuti kondisi pasar yang bullish. Oke? Lalu pastikan rentang waktunya cukup. Tadi udah dibilang tuh sama Pak Firza, ini ada rentang waktunya. Nah teman-teman jangan sampai bikin analisa untuk 1 tahun ke depan. Lah sementara structure warrant-nya ini waktunya cuma 6 bulan. Ya, nggak match tuh. Analisnya udah cakep banget nih. Setahun depan saya yakin ini saham naik nih 100%. Keren kan? Padahal warrant-nya 6 bulan lagi jatuh tempo. Belum kejadian naik 100%-nya, udah habis. Oke? Risikonya. Pertama teman-teman, resiko gearing. Tadi saya udah bilang, di sini ada efektif gearing. Tapi ini pedang bermata dua teman-teman. Kalau dia naiknya kencang, turun sama kencangnya. Ya, jadi hati-hati. Ya, oke? Terus di sini juga teman-teman mesti tahu resiko pasar. Jadi warrant terstruktur walaupun produk turunan, resiko pasarnya sama seperti resiko pasar dari underlying-nya. Ya, makanya tadi mesti dianalisa underlying-nya. Kenapa? Karena kalau underlying-nya turun, ya otomatis turun. Ada yang pernah bilang saya, Pak, bisa nggak structure warrant dibikin kalau naiknya kenceng kayak underlying, pas turun underlying-nya turun. Bapak keluar dong dari underlying-nya supaya turunnya nggak dalam. Nggak bisa. Ini produk turunan. Berapapun yang teman-teman, sobat investor yang beli gitu ya, itu mesti kami hedging. Dan itu dikontrol loh setiap hari. Kami mesti report tiap hari. Teman-teman kalau datang ke idx.co.id itu ya, ada tuh datanya. Setiap hari akhir sesi kita mesti upload. Oke. Lalu ini tentang resiko peluruhan waktu. Ini teman-teman mesti ingat. Structure warrant semakin dia mendekati jatuh tempo, itu waktunya itu semakin mendekati 0 harganya. Nah, structure warrant kan tadi ada 2 pembentuk harga, nilai waktu sama nilai intrinsik. Pak Firza bilang ya, nilai intrinsik itu simple. Nilai dari harga saham dikurangin dengan strike-nya. Nah, nilai waktu itu waktu pertama kali structure warrant ini dikeluarkan, harganya berapa? Misalkan Rp300. Ini turun terus sampai jatuh tempo, dia akan jadi 0 teman-teman. Ya, makanya structure warrant ini sebenarnya investasi untuk jangka pendek. Kalau ketika teman-teman beli, udah naik nih 20%, 30%, lepas, jual aja. Realisasikan aja, oke? Ya, nggak usah tunggu sampai, Pak ini belum tembus strike-nya nih. Kayak kemarin itu sempat Unilever ya, Pak ini udah in the money nih Unilevernya, udah ini bagus nih saya hold, ARB 2 hari. Sekarang sedih deh,
Gitu ya. Jadi teman-teman ingat, structure warrant nggak perlu di hold sampai maturity. Kalau mau hold silahkan, tapi kalau teman-teman mau realisasikan silahkan. Oke? Yang terakhir, ingat resiko penangguhan saham underlying. Jadi kalau teman-teman saham utamanya misalkan contoh ditangguhkan, structure warrant otomatis juga akan ditangguhkan. Dan kalau misalkan contoh ya, kita adalah saham salah satu saham BUMN kita yang sampai saat ini pun masih postpone kan, ditangguhkan. Itu kalau misalkan ada structure warrant-nya, ya sampai saat ini pun kita juga belum bisa cairkan structure warrant-nya. Jadi ingat, karena ini produk turunan, ini bekerjanya juga searah, ya. Ingat ya, kalau misalkan underlying-nya di delisting, otomatis structure warrant juga delisting. Underlying-nya ditangguhkan, otomatis structure warrant juga ditangguhkan. Jadi ini tidak mungkin dia bergerak sendiri. Dia selalu akan tergantung dengan yang namanya saham utamanya. Oke? Jadi penutup dari saya, ini penutup teman-teman tinggal baca aja gitu ya. Pertama, ini saya mau kasih tahu bahwa ini produknya adalah produk enhancement dari warrant yang sudah ada. Kenapa? Karena di sini kita masukkan LP, kita bikin ini hanya cash gitu ya, cash settlement supaya memudahkan semuanya gitu ya. Dan juga kita membuat ini dari saham-saham IDX 30. Ini yang paling penting sebenarnya menurut saya. Oke? Terus juga ini bisa digunakan untuk diversifikasi sama untuk leverage, untuk transaksi. 2 itu aja. Terus yang ketiga, ingat, efektif gearing itu akan membuat pergerakannya itu lebih agresif. Ya, ingat 2 arah tadi ya, bisa naik, bisa turun. Ketersediaan LP itu memudahkan investor untuk melakukan jual dan beli di kapanpun, sebesar apapun. Karena ketika teman-teman jual, harganya kemarin Bank Mandiri naik kenceng ya Pak ya, saya punya nih warrant-nya nih, udah untung belasan %. Ya udah silakan jual. Berapapun teman-teman jual, selama teman-teman jual di harga bid yang kami berikan, kami akan absorb. Bahkan sampai 0 pun akan kami absorb semuanya. Oke? Dan yang terakhir, ini yang paling penting teman-teman nih. Karena percuma kalau teman-teman investasi di produk yang return-nya bagus gitu ya, diomongin semua orang, tetapi tiba-tiba langsung set, modalnya yang hilang. Ya, itu lebih menyeramkan. Jadi kalau produk ini sudah aman dan nyaman karena ini penyelesaiannya ini sudah dijamin sama Kepay. Jadi teman-teman nggak usah worry, semua ini sudah benar-benar diregulasi. Ada OJK-nya dan juga dari bursa. Dan produk ini juga listing di bursa, bisa dibeli dari seluruh sekuritas. Nggak harus buka account di RHB. Oke? Nah teman-teman, ini yang sudah ada, jadi di pasar, jadi ini di screen capture aja. Kalau teman-teman ada yang mau tahu apa aja sih yang udah ada, ini udah ada 13 teman-teman. Ya, udah ada 13 dengan rasio yang beda-beda, dan di sini juga ada yang rasionya sampai 9. Wow, ini teman-teman silahkan lihat. Kalau nggak salah harga sahamnya kan sekitar 10 ribuan ya, warrant-nya itu kita keluarin, saya lupa harganya berapa, cuman murah banget, murah banget. Jadi teman-teman screen capture aja, nanti tinggal diklik aja. Diketik aja kodenya, misalkan mau Antam, ya sebenarnya biasa sih udah keluar langsung otomatis. Oke? Ini sudah terakhir, kalau teman-teman ada yang ingin informasi, silakan follow Telegram kami, di scan aja barcode-nya Indonesia Warrants pakai S. Dan kalau untuk Instagram itu tidak ada S-nya, biar nggak dingin. Jadi Indonesia Warrant aja, oke? Lalu ini portal yang tadi saya ngomongin terus gitu ya. Nah teman-teman, kalau mau main structure warrant, ingat harus datang ke portal ini gitu ya, di warrantindonesia.co.id. Harus, wajib, kudu. Oke? Di screen capture juga. Terakhir, terima kasih, ini kontak-kontaknya. Kalau ada teman-teman yang ingin mengkontak saya, silahkan melalui salah satu channel yang udah tersedia di sini. Oke? Thank you teman-teman. Selamat sore. Thank you Pak Stanley. Tadi saya teringat, kenapa nggak jangan ada S-nya? Biar nggak dingin. Biar nggak dingin.
Mohon maaf ya, tadi teman-teman saya di sebelah sini tuh dengerin ketawa-ketawa terus. Ya, tadi pembahasannya detail banget. Jadi tadi poin-poin yang aku bisa ambil dari sini itu tadi ceritanya adalah RHB adalah yang pertama bawa warrant structure di Indonesia. Yep. Dan tadi juga dikasih contoh-contoh strategi kita pasang posisi di warrant terstruktur, terus dikenalkan juga ada effective gearing, itu semakin tinggi, effective gearingnya berarti semakin agresif. Nah, kalau sensitivitas atau sensitivity-nya kalau makin kecil angkanya berarti semakin sensitif, artinya semakin agresif. Terus tadi yang paling penting itu peranan liquidity provider supaya harga warrantnya itu jadi harga wajar. Betul. Jadi tadi kalau teman-teman ingat Tangannya. Ya, yang tadi cerita tentang tangan itu, supaya apa? Kalau misal harga wajar warrantnya itu bisa terbentuk, maka bentuk harga warrantnya akan menyerupai harga saham sehingga lebih mudah dianalisa. Betul. Yes. Nah, sekarang kita sudah waktunya masuk ke sesi Q&A nih, karena sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama ini dari Dominikus. Oke, kalau warrant biasa itu bisa dieksekusi menjadi saham. Nah, bagaimana skema eksekusi warrant terstruktur? Nah, gimana nih kalau dari Pak Stanley atau dari Pak Firza? Pak Firza? Boleh. Ya, jadi kalau untuk structure warrant teman-teman itu tidak ada skema. Jadi itu tuh langsung di cash dan hitung oleh ke pay. Jadi yang hitung itu bukan dari RHB ya, bukan issuer, tapi ke pay. Jadi teman-teman nggak usah worry, nanti RHB nih iseng nih gitu ya. Nggak usah worry karena ini yang hitung langsung ke pay dan itu simple. Cuman dilihat dari harga penutupan rata-rata 5 hari. Jadi udah dapat harga 5 hari itu ya nanti tinggal dibagi dengan rasionya. Nah itu kurang lebih seperti itulah. Cuman teman-teman nggak usah worry, itu semua udah dihitung otomatis kok. Oke. Kalau memang in the money dia akan langsung masuk ke RDN seperti kita terima dividen aja ya Pak ya. Ya, Gitu betul. seperti itu. Tapi itu kita tahu harga eksekusinya nanti jadinya di berapa dapat 5-nya itu Yep. udah dikasih tahu dulu. Kalau Dika- misal mau dieksekusi Ya. sekarang, eksekusinya di harga segini gitu, ada. Maksudnya kalau jatuh tempo dia eksekusi di harga berapa? Sebelum jatuh tempo. Oh kalau sebelum jatuh tempo kan itu ada di market ya. Jadi bebas? Bebas, itu kan di setiap hari ya ketika market buka, open, itu teman-teman tinggal trading aja di situ. Oh, jadi yang tadi rata-rata 5 hari itu kalau di Jatuh eksekusi, tempo. jatuh tempo. Yes, betul. Oh, oke. Gitu. Oke. Ada tambahan nggak? Ada Pak tambahan? Firza? Ya mungkin kalau untuk warrant terstruktur yang saat ini ada di Bursa Efek Indonesia, proses penyelesaian ketika jatuh temponya semuanya tunai ya, dalam bentuk cash. Jadi tidak akan mendapatkan saham. Jadi lebih menarik lagi karena otomatis ketika jatuh tempo apabila untung dananya langsung ditransfer. Tadi yang kata Pak Stanley. Jadi sangat efisien lah buat Dan plus investor. 3 langsung masuk ya Pak ya? Betul, Iya, investor di pasar modal sangat efisien dengan penyelesaian secara tunai. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Dias Putra. Apakah warrant ini pasti akan di-exercise pada saat jatuh tempo atau tidak menjadi kewajiban investor untuk melakukannya seperti option? Maksudnya wajib di-exercise? Ya, pasti namanya warrant ya, karena warrant sama option itu sebenarnya sama, bedanya ada penerbit atau tidak. Nah kalau pasti exercise ya kalau jatuh tempo pasti dia exercise, cuman bedanya apakah dia in the money atau tidak. Nah kalau misalkan dia in the money maka akan ada cash settlement. Tapi kalau dia tidak, ya udah berarti itu selesai aja kontraknya. Oke. Seperti itu. Jadi sebenarnya konsepnya sama seperti option gitu ya. Tapi bedanya di sini teman-teman ingat ini adalah exchange traded. Jadi bisa ditransaksikan ketika ini belum jatuh tempo. Nah itu yang sebenarnya menurut saya ini yang lebih menarik. Jadi mindsetnya makanya tadi saya di awal bilang, come on kita masuk ke SW first. Jangan membungkus mindset kita cuman this is option. No, this is exchange traded option. Jadi mindsetnya bahwa kita bisa gunakan ini buat tadi diversifikasi atau transaksi trading. Nah, gunakan untuk antara dua itu juga. Jadi bukan hanya untuk beli ini sebagai option ya, buat jangka sampai strike di atas strike gitu. Oke, makanya ini dibilangnya warrant terstruktur karena konsepnya cara berpikirnya bukan option gitu ya. Yap, bukan purely option, plain vanilla option lah. Ini exchange traded. Oke. Dari Pak Firza mau nambahin, Pak? Jawabannya pasti otomatis di-exercise Oke. kalau untung. Kalau untung. Ya, kalau tidak untung maka kerugiannya adalah sebatas preminya. Premium. Nah makanya di sini teman-teman investor perlu mengetahui juga untuk mendapatkan keuntungan tidak harus tunggu sampai jatuh tempo. Tadi Pak Stanley sudah sampaikan ya, Ya. Pak Stanley
capital gain-nya ada potensi banyak banget di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Jadi jangan sampai tunggu sampai jatuh tempo. Kita manfaatkan nih pergerakan harganya terus-menerus untuk mendapatkan capital gain di pasar sekunder. Ketika mendekati jatuh tempo dan in the money, maka keuntungannya jadi double ya, Pak Stanley ya. Betul banget. Ini sangat menarik sekali. Berarti kalau untuk orang-orang yang mungkin belum terlalu kebayang nih sama kayak gini, misal coba dengan angka yang paling kecil pun nggak ada masalah ya? Nggak masalah, Katakanlah saya karena beli kan yang paling kecilnya gitu. satu lot kan kita minimum satu lot juga lot, kan. ya. Iya, satu lot 300 rupiah itu cuma 30.000. Berarti kita let's say beli aja deh 30.000, kita Yes, coba testing betul, deh ini. betul. Malah satu kita lecture ada 30.000. yang beberapa yang harganya sekitar 50 perak ya. Itu berarti kan satu lot itu cuma 5.000 rupiah. Oke, nah Gitu. itu kita testing dari situ, kita belajar Ya, aja kalau gitu misalkan ya, ada yang kayak pengen, apa oh saya gitu. pengen tahu dulu seperti apa sih, ya silahkan. Oke, jadi kalau teman-teman mau coba, mau testing, itu angka terkecilnya bisa dari 30.000 tadi itu ya? Yep. Atau mungkin lebih kecil lagi? Iya, lebih kecil. Oke, ini dari Mas Ramli. Apa perbedaan ETF, Exchange Traded Funds, dan saham yang lain dengan warrant structures? Oke. Ya, mungkin perbedaan ETF dengan warrant terstruktur, ETF merupakan reksadana yang diperdagangkan di bursa ya. Betul. Kemarin kita sudah kupas tuntas terkait ETF. Jadi untuk mendiversifikasi, maka teman-teman investor bisa masuk ke ETF. Untuk yang risk profile-nya mungkin tidak terlalu tinggi ataupun juga investor pemula masuk ke ETF. Tetapi untuk investor yang lebih advance, yang sudah mengetahui fundamental analysis, technical analysis, bisa masuk ke warrant terstruktur karena warrant terstruktur merupakan hak untuk membeli ataupun menjual suatu underlying. Jadi tadi bisa mendapatkan keuntungannya lebih tinggi karena efektif gearing, tetapi potensi kerugiannya juga pasti lebih tinggi. Mungkin Pak Stanley ada tambahan, Pak Stanley. Ya, jadi seperti tadi di awal video saya itu cuma ada 2 poin yang saya sampaikan di video itu adalah pertama kalau teman-teman suka dengan yang namanya effective gearing atau leverage lah ya, effective gearing, dan juga teman-teman suka dengan volatilitas, nah structure warrant baru jawabannya. Tapi kalau teman-teman yang merasa waduh saya tuh tipenya konservatif, nah ETF mungkin lebih cocok ya Pak ya, karena dia kan akan mengikuti pergerakan indeksnya aja kan, seperti itu. Oke, baik. Semoga menjawab ya teman-teman ya. Tadi sedikit saya tambahkan, kalau boleh lihat ke pertanyaan sebelumnya, nomor 3 itu tadi dibandingin sama saham. Jadi teman-teman kalau semua produk derivatif, itu tuh kenapa disebut derivatif? Mungkin teman-teman masih ingat nggak ya, waktu dulu SMA itu kan derivatif itu turunan. Turunan. Ya kan? Turunan. Nah diturunkannya itu dari apa? Dari namanya itu sebetulnya aset dasar, bahasa Indonesia aset dasar atau bahasa Inggrisnya itu underlying. Nah saham itu tuh adalah aset dasarnya. Nah itu diturunkan salah satunya jadi contohnya warrant terstruktur. Jadi itu bedanya di situ. Oke. Yes. Ada Mbak Erika, apakah warrant terstruktur ini cenderung digunakan untuk investasi jangka pendek, Pak? Nah, apakah untuk jangka pendek? Lalu bagaimana memitigasi risiko yang timbul akibat masa jatuh tempo tersebut? Nah, ini ada 2 nih. Yep. Nah, untuk investasi jangka tergantung kita menggunakannya untuk apa nih? Kalau misalkan sobat investor itu menggunakan ini untuk trading, maka ya ini kita bisa gunakan sebagai jangka pendek. Tapi kalau misalkan teman-teman investor itu menggunakan ini untuk diversifikasi, tadi yang seperti saya gambarkan ya, punya duit 500.000, saya gunakan buat beli structure warrant 150.000-nya untuk expect hold sampai maturity, expect bahwa dia akan di atas harga strike-nya. Nah, sisanya kita bisa taruh misalkan di obligasi misalkan. Nah, secara nggak langsung kan teman-teman sebenarnya sudah mitigasi risiko tuh. Ya. Bahwa 350 ini kita expect nanti pada saat 9 bulan ke depan ini udah jadi 400.000 misalkan. Nah, sementara structure warrant yang kita expect oh nanti ini bisa naik ke sekian gitu. Nah, jadi teman-teman tergantung caranya menggunakannya. Gitu ya. Jadi kalau mau jangka panjang bisa, tapi kalau misalkan kita mau melakukan leverage saya sih tidak sarankan untuk jangka panjang ya. Karena kita untuk melihat sebulan ke depan aja sulit kan? Betul. Apalagi 9 bulan. Ya. Gitu, dan ini paling panjang bisa 2 tahun ya Pak ya. Nah, jadi kalau misalkan kita gunakan untuk leverage menurut saya sih kurang cocok lah untuk jangka panjang. Nah, Gitu. kalau jangka pendeknya itu sependek apa? Sependek day trader pun scalper bisa. Oh, intraday atau Intraday, yes. intraday? Ya, maksudnya itu tergantung dari masing-masing investor ya. Ada yang merasa, oh saya tipenya swing Pak, seminggu-seminggu analisanya. Nah, silahkan gitu ya. Atau misalkan, oh Pak saya tipenya yang daily. Saya lihat hari ini beli, udah naik, besok saya angkat. Silahkan. Jadi memang tergantung dari polanya investor. Tapi kalau misalkan memang buat leverage, buat memanfaatkan effective gearing,
menurut saya sih biasanya ya kita menganalisa nggak mungkin bisa yang terlalu panjang sih, gitu. Karena nanti resikonya jadi tambah panjang. Gede, kan? ya. Gitu. Oke, katanya Pak Firsa mau nambahin Pak? Ya mungkin sedikit ya, pastinya ini waran terstruktur untuk investasi jangka pendek ya, karena pertama maturity-nya aja paling cepat 2 bulan dan paling lama 2 tahun. Kalau kita lihat waran terstruktur yang saat ini ada di Bursa Efek Indonesia mungkin paling lama sekitar 6 bulan ya. Iya, Mbak 9 Stelia, kemarin, Pak. 9 ya. Cuman sekarang ya sisa 6 Iya, bulan. sisa 6 bulan sampai bulan Juni ya. Iya. Nah, jadi memang ini untuk investasi yang jangka pendek. Dan lanjut ke pertanyaan kedua, mungkin bagaimana nih? Kita udah tahu ada jatuh temponya, bagaimana memitigasi. Nah, tenang aja Sobat IDX bahwa nanti Bursa Efek Indonesia dan juga penerbit ya, termasuk Pak Stanley, akan mengumumkan 2 minggu sebelum jatuh tempo, kapan tanggal jatuh temponya. Ya. Dan sebenarnya dalam kode waran terstruktur juga ada tanggal jatuh temponya. Jadi sudah bisa Ada ketahuan kode bulan dan dari tahunnya ya, awal. Pak, Betul ya. Pak ya. Jadi itu lebih memitigasi resiko lah terkait tanggal jatuh tempo. Pak Seni ada tambahan Pak terkait ini? Ya, tadi yang seperti Pak Firsa udah bilang, kita punya kewajiban nih. Ya, Kewajiban tadi dari Pak Firsa nih, dari IDX-nya Pak. Jadi kita kewajiban 2 minggu sebelumnya mesti kasih informasi kan. Makanya teman-teman ingat follow Telegram, Instagram, dan juga buka websitenya. Karena di situ kami akan kasih infonya. I see. Oke. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya, dari Dian Putri. Apa yang menjadikan waran terstruktur ini risikonya lebih tinggi dan keuntungannya menjadi lebih tinggi? Dan dibandingkan dengan futures, apakah sama risikonya? Oke. Keuntungan apa yang membuat ini jadi keuntungan tinggi gini. Jadi tergantung ya. Kalau kita lihat dari konsep tadi saya bilang diversifikasi gitu ya, sebenarnya kita bisa lihat bahwa resikonya justru terbatas. Kenapa? Ketika kita taruh uang 500.000 beli saham, suatu saham, dan kita beli warannya 150.000, anggap sahamnya itu turun 50%. Sebenarnya sobat investor itu sudah loss sebesar 250.000 kan. Sementara warannya, kalaupun dia turun sampai 0, artinya kehilangan kita Premi. maksimum 150.000. Ya, harga preminya Ya, itu. yes. Jadi tergantung kalau misalkan kita bilang oke, resikonya sebenarnya bukan masalah resiko tinggi, tapi justru di sini resikonya terbatas. Ya, ini Ya. tuh fungsinya membatasi Yes, risiko. terus resikonya terbatas. Nah, secara return tadi saya udah gambarkan kan, ternyata dengan kita beli diversifikasi pun pergerakannya pun returnnya bisa mengejar juga dengan kita beli full di saham underlying-nya. Oke. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan futures, resikonya mungkin Pak Firsa bisa bantu Pak. Ya mungkin menambahkan sedikit ya Pak Stanley, kalau kita lihat memang dari produk waran terstruktur tadi kan, kalau konsep Pak Stanley dalam rangka diversifikasi itu mungkin lebih terukur resikonya. Kalau kita lihat waran terstruktur solid dari produk waran terstruktur memang resikonya lebih tinggi dibandingkan ETF ya, ataupun juga saham, karena ada fungsi leverage tadi ya, yang pedang bermata dua gitu ya. Jadi kalau untung pun juga sebenarnya untungnya lebih tinggi. Kalau rugi juga sesuai dengan leverage-nya relatif lebih tinggi jika dibandingkan ETF ataupun saham. Nah, jika dibandingkan lagi dengan futures, mana yang resikonya lebih tinggi? Well, I have to say futures resikonya lebih tinggi. Biasanya futures itu ada leverage-nya lebih tinggi ya, Pak. Tadi saya lihat bisa 100 ya. Iya, futures itu 25 bisa kali ya. 25 kali ya. Iya, Sedangkan di structure warrant saat ini mungkin 9 kali yang paling tinggi ya, kurang lebih ya. Jadi dibandingkan futures, memang resiko futures jauh lebih tinggi. Nah, Kalau di structure warrant ya lihat efektif gearing-nya itu aja Pak. Misalkan 3 kali ya itu resikonya berarti sebesar 3 kali. Gitu. Yes. betul. Dan yang menarik untuk structure warrant karena posisinya juga hak ya, bukan kewajiban seperti futures. Maka apabila pada akhir hari terjadi kerugian ataupun harganya turun, maka yang akan terjadi hanyalah floating loss. Tidak seperti futures, apabila turun di akhir hari maka ada kewajiban Margin mark to call. market ataupun juga sampai dengan margin call. Jadi harus top up atau harus tambah dana lagi ya. Jadi memang secara risk dan return untuk structure warrant jauh lebih terukur jika dibandingkan dengan futures. Nah, itu teman-teman. Jadi itu uniknya atau asiknya kalau punya produk derivatif ya. Jadi setiap instrumen itu ada cara pakainya kan. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Dari Mas Didi Haryadi. Apakah semua anggota bursa atau AB di Bursa Efek Indonesia ini menjual produk waran terstruktur? Nah, ini gimana? Kayaknya iya sih. Ya. Ya, Jadi kan, produk aplikasi structure ada. warrant ini karena listing ya. Kalau tadi mungkin sesi pagi kan kita bahas tentang futures. Futures, itu Itu di kan IDX, hanya bisa di derivatif. AB-nya penerbit kan. Nah, kalau structure warrant teman-teman, kalau misalkan dia sudah terbit
itu sudah ada di bursa. Jadi teman-teman dari AB manapun bisa beli. Yang membedakan bahwa adalah issuernya memang tetap RHB. Tapi teman-teman bisa beli di sekuritas manapun. Kecuali teman-teman mau beli pada saat IPO nih, waktu pas awal nih. Itu cuman saat ini sih baru di issuer. Oke. Gitu. Mas Didi, kalau misal Mas Didi mau coba aja buka di aplikasi apa tradingnya. Yep. Terus kita klik aja misal kayak contohnya apa Telkom gitu Ya, Nanti kan bawahnya itu ada. di bawahnya ada di- tuh yang panjang gitu kan. Nah, itu namanya warrant terstruktur. Iya. Ya. Oke, saya lanjut ya. Erika Paramita. Halo Kak Erika, apa perbedaannya warrant terstruktur ini dengan warrant pada saham IPO? Oh, oke. Ya kalau warrant saham IPO kan biasa bonus ya Pak ya, itu Ya. ya. Jadi dikasihnya kan secara gratis ya. Kalau structure warrant ini lebih kepada bukan bonus sih. Jadi ini di issue Ya. sama AB. Ya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk kita bisa menikmati pasar derivatif. Yes. Gitu loh. Jadi mungkin ada perbedaannya ya dari situ Ya. ya. Dan kalau IPO di warrant terstruktur tuh teman-teman mungkin kalau yang pernah ikut itu bentuknya itu bukannya ordernya itu bukan dalam bentuk berapa lot yang mau dibeli. Tapi teman-teman cuman input berapa nominalnya. Dan pada saat teman-teman input itu pun juga kita belum bisa memberikan harga fixnya, strike fixnya belum ada, price yang pastinya belum ada. Kenapa? Ingat lagi, ini produk turunan, baru bisa difixkan ketika produk ini mau jalan, ketika allotment seperti itu. Jadi memang berbeda sih sama saham. Tadi itu nominalnya itu nominal rupiahnya. Yes, misalnya mau beli 10 juta, 100 juta seperti itu. Jadi memang berbeda banget sama IPO saham biasa ya. Yes. Ya. Tadi kalau menambahkan sebentar untuk yang warrant itu teman-teman tadi ingat nggak ya ceritanya Pak Stanley yang harga sahamnya naik, warnanya turun Ya. gitu ya, nggak kekontrol gitu, Ya, ya kan? Bahkan kan banyak banget yang sekarang kita lihat bisa sampai ribuan persen ya. Ya. Gitu, ya. Nah makanya itu dengan adanya warrant terstruktur, adanya liquidity provider itu berusaha untuk harganya itu di matchingin gitulah, disamain seperti underlyingnya gitu kan. Yep. Kalau underlyingnya naik, ikutan naik warrant Ya, terstrukturnya. pergerakannya warrant kurang terstruktur. lebih dia akan mengikuti lah. Yes. Seperti itu. Oke, tadi itu kayaknya ada yang kelewat. Apakah kalau kita beli warrant terstruktur ini juga mendapatkan dividen seperti saham yang jadi underlyingnya atau aset dasarnya? Pastinya enggak, karena Iya. kan ini kan produk derivatifnya ya. Jadi yang Betul. teman-teman beli ini bukan asetnya, bukan equity-nya, bukan sahamnya, bukan stoknya. Tapi yang teman-teman beli adalah haknya aja. Karena Iya. itu kita memang tidak bisa mendapatkan dividen seperti itu. Oke. Tapi biasanya kan kalau mau bayar dividen biasa harga sahamnya juga naik tuh. Nah, otomatis kan dengan kenaikan harga sahamnya, warrantnya juga keangkat kan. Ya udah Ya. jual di situ. Nah, di situ gitu. jual aja. Langsung Clue, kasih tahu ya. clue. Pak, ini ada pertanyaan juga dari Yuliana. Nah ini kemarin itu banyak saham yang tumbang, termasuk sahamnya Telkom. Oke, akhirnya berdampak sama warrant terstrukturnya. Hari ini warrant terstruktur Antam itu juga lagi turun nih. Nah sebaiknya strategi investor seperti apa ketika banyak warrant terstruktur yang sedang yang sedang lagi kondisinya seperti ini gitu Ya, maksudnya ya. Nah ya ini pertanyaan yang banyak banget ya karena teman-teman ngelihat memang ini marketnya lagi kurang favorable ya. Ya, Bu Yuli ini nanya atau minta advice? Ini cuman berarti ini investor nih tahu Ngerti banget ya. nih tentang Telkom ya. Iya. Nah teman-teman sobat investor untuk Bu Yuliana juga gitu ya. Jadi balik lagi tadi saya bilang strateginya gunakan structure warrant ini untuk mendapatkan momentum. Jadi teman-teman ingat ketika sekarang harga sahamnya turun, berarti warrantnya juga turunnya dalam kan? Betul. Nah kalau teman-teman merasa bahwa oke, Telkom ini mungkin fundamental masih oke, tetapi memang lagi ada news yang kurang baik lah gitu ya. Nah kalau teman-teman merasa bahwa oke, kalau once news ini diperbaiki, ini pasti Telkom akan rebound nih. Normal, Nah ya. ketika teman-teman kurang lebih kapan newsnya itu dan teman-teman mau enter Telkomnya, disitulah teman-teman juga waktunya saat enter ke warrantnya. Jadi enter dan juga exit dari warrant itu sama ketika teman-teman feel-nya enter dan exit dari saham utamanya. Lah kalau sudah punya. Kalau sudah punya, di average aja. Oke. Malahan jangan-jangan ini waktu yang tepat untuk Iya, beli buat ya, diakumulasi pasarnya. kan, Iya, benar. lagi turun ya. Benar. Jadi dapat harga lebih murah, ketika Ya. naik returnnya jauh lebih tinggi ya dengan warrant terstruktur ya. Betul. Jadi konsepnya masih sama seperti beli saham aslinya dong kalau Betul. kayak gitu. Konsepnya masih sama dong. Betul, konsepnya makanya mindsetnya tadi saya bilang kan analisa underlying selalu. Karena ini nggak mungkin terpisah gitu.
Oke. Jadi ketika teman-teman, oh saya udah saatnya nih enter ke Telkomnya nih, Bu Yuliana nih bilang, saya mau masuk di Telkom nih. Nah, disitulah saatnya buat enter ke sahamnya juga. Cuman kalau misalnya teman-teman lihat, Telkomnya kayaknya masih mau jatuh nih, sahamnya masih mau jatuh nih, drop nih, saya mau cut loss nih. Nah, structure warrant juga mau nggak mau teman-teman mesti rela untuk cut loss. Karena kalau enggak, turunnya pasti akan lebih dalam. Nah, Bu Yuliana mungkin yang menikmati efektif gearing dari turunnya Telkom. Oke, iya. Karena efektif sharing itu yang tadi itu kan yang tangan gini tuh Iya, bisa dia turun kan? Nah, gini turunnya ya. lebih dalam. Iya. Nah, turun. Oke. Gitu. Oke. Kalau dari Pak Firsa mau nambahkan juga? Cukup? Sudah cukup sih. Oke, siap. Oke, ada lagi? Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Yuliana lagi. Seberapa tinggi tingkat volatilitas produk investasi warren terstruktur ini? Volatilitas dari warren terstruktur. Tipe investor seperti apa yang cocok untuk warren terstruktur? Oke, volatilitas sebenarnya dilihat tadi efektif gearingnya aja. Jadi kalau misalkan tertulis 2,7 kali, artinya kurang lebih resiko teman-teman pegang structure warrant-nya itu sebesar 2,7 kali dari sahamnya. Oke. Kalau saham kan contoh ARB saham di 7 ya, 7% ya. 7%, Ya, 7%. RIS. Ya, kalau misal ARB 7%, kalau dia turun 7%, artinya kalau misalkan efektif gearingnya 3, 21. kurang lebih dia bisa turun 21%. Ya, Oke. dalam waktu 1 hari. Oke. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi teman-teman mesti perhatikan itu. Jadi jangan berharap, ini kan lebih murah nih. Underlying-nya udah turun 7% nih. Warrant-nya baru turun 20% nih. Udah turun 20%. Oh, saya beli warrant-nya gitu. Bukannya begitu, tapi teman-teman mesti lihat ini underlying-nya udah turunnya udah mentok atau belum. Kalau belum, ya besok turun 7%, ini turunnya 21% lagi. Oke, Pak, kalau efektif gearing itu akan berubah terus tiap hari atau misalnya ditulis 3 itu ya udah 3 terus gitu, Pak? Enggak, itu berubah. Itu dinamis angkanya. Jadi kalau teman-teman hari ini datang lihat angka 2,6, besok kalau datang lagi mungkin jadi 2,7, bisa jadi 3, bisa jadi 3, lebih. Jadi teman-teman mesti pantengin setiap hari. Gitu. Jadi itu berubah-ubah terus. Karena kan namanya harga pasar kan bergerak terus ya. Jadi kita nggak bisa itu bukan suatu angka konstan. Gitu. Oke. Makanya kalau nggak mau ngitung sendiri nanti rumusnya itu lihat website. Lihat website gitu. Tapi kalau nggak percaya ngitung sendiri. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Tapi sebenarnya ini yang menarik nih Mas Melvin dan Mas Stanley, volatilitas dari structure warrant biasanya mengikuti volatilitas dari saham underlying-nya. Cuman karena ada leverage-nya, nah itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi leverage itu membuat keuntungan kita semakin tinggi dan kerugian juga kita semakin tinggi. Risk return kan selalu searah kan. Betul. Tapi biasanya karena konsep volatilitas itu kan naik dan turun. Saham yang semakin volatile akan semakin lebih menarik ya dari risk dan returnnya ya Pak Stanley ya untuk warrant terstruktur ya. Makanya memang untuk tipe investor tadi kita sarankan bukan investor pemula yang baru masuk ke pasar modal untuk transaksi warrant terstruktur. Jadi ada stepping stone-nya nih. Nah, makanya ada structured product day ini ya kita buat dari ETF, lalu kalau sudah advance bisa ke warrant terstruktur, kalau semakin advance lagi bisa ke futures. Nah, kalau boleh dibilang tuh kayak produk derivatif itu risk and return-nya itu risikonya lebih tinggi daripada underlying-nya ya? Yes, boleh disimpulkan bisa dibilang seperti itulah ya. Ya, memang tujuannya itu untuk meleverage kan, mengakselerasi kan. Gitu. Oke, yes. Nah, tadi dari Al-Fatih ya, website gearing ratio bisa dilihat di mana? Oh, ini yang nggak mau ngitung sendiri. Nah, ini yang bagus justru. Ya, datang ke warrentindonesia.co.id. Jadi dari situ Pak Al-Fatih udah bisa tuh tinggal klik menu yang detail warrant, Pak. Jadi di situ sudah kami hitungin semuanya. Atau di warrant search itu juga udah ada semuanya, angka-angka itu semua. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Erika. Apakah perlu melakukan analisis teknikal jika ingin entry atau investasi ke dalam warrant terstruktur ini? Jadi nentuin time to buy-nya, misalnya nih perusahaannya bagus, tapi ada bad news, tapi ini waktunya masuk atau enggak nih? Gitu. Perlu banget. Jadi tetap mesti dianalisa. Tapi ingat teman-teman, balik lagi yang dianalisa adalah saham underlying-nya gitu. Jadi mau analisa fundamental, technical, itu pokoknya ikutin underlying-nya. Oke. Apalagi sekarang kan katanya ada bukan analisa, bukan hanya ada technical sama fundamental tuh Pak. Analisa apa lagi nih? Ada analisa bandarmologi katanya kan. Nah, kalau misalkan yang kayak begitu, kalau ada orang bilang, ini warrant ini mau naik loh. Nah, itu
jangan diikutin karena tetap kita ikutin dari saham utamanya. Oke. Gitu. Jadi kalau structure warrant tuh harusnya bergeraknya nggak mungkin berlawanan gitu. Oke, berarti ikutin aja underlying-nya apa saham dasarnya itu Ya. apa gitu ya. Oke. Gitu. Oke. Kayaknya tadi pertanyaan terakhirnya kita. Nah, mungkin dari Pak Firza atau mungkin Pak Stanley ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup? Ya mungkin sedikit Sobat IDX, jadi warrant terstruktur ini merupakan salah satu produk investasi yang sangat menarik ya. Tetapi memang setiap produk ada risk dan return-nya. Jadi Sobat IDX tetap perlu sesuaikan apakah produk warrant terstruktur ini sesuai dengan risk profile kita. Apabila risk profile kita tinggi, maka produk warrant terstruktur merupakan salah satu produk yang sangat menarik untuk dicoba ya. Dan pastinya kita harus mengetahui juga resikonya. Nah, mudah-mudahan pemaparan pada kali ini menambah knowledge kita ya, ilmu kita tentang seluruh produk-produk yang ada di pasar modal Indonesia. Thank you Pak Firza. Kalau dari Pak Stanley? Ya dari saya sebelum sobat bursa sebelum kita berinvestasi gitu ya teman-teman harus wajib mempelajari dahulu, sesuaikan profil resiko teman-teman, jangan ikut-ikutan, jangan FOMO gitu. Oh ini produk baru nih, wah ikut, jangan. Tapi setelah teman-teman mengenal, mempelajari, mengetahui, baru teman-teman silakan invest di structure warrant. Seperti tadi kata Pak Felvin ya. Jadi ya mulai dari yang coba dulu, kecil dulu. 30.000 juga boleh. Nah, ya? 30 bahkan satu lot 5.000 bisa, boleh silakan gitu. Jadi jangan langsung, wah ini bisa dapat katanya 20% nih saya masuk. Semuanya jangan. Ya, teman-teman pelajari dahulu. Siap, kalau gitu. Terima kasih Pak Firza, terima kasih Pak Stanley. Terima kasih. Nah, demikian kita telah simak diskusi yang luar biasa dari dua narasumber handal kita. Nah, terkait bagaimana strategi investasi menggunakan warrant terstruktur. Nah, terima kasih Pak Firza, terima kasih Pak Stanley atas pemaparannya. Nah, terdapat beberapa poin penting nih yang dapat kita ambil dari diskusi kita kali ini. Saya coba bacakan. Yang pertama, warrant terstruktur itu tuh hak beli atau hak jual saham dan ada jatuh temponya. Ada jatuh temponya ya, periodenya. Yang kedua, IDX-nya tuh ini warrant terstruktur ini dari IDX30 dan ada bentuknya cash settlement. Jadi tidak bisa dikonversi ke sahamnya, tapi cash. Nah, yang ketiga tadi RHB salah satunya sebagai LP atau liquidity provider itu yang membuat harga wajar warrant itu bisa terprediksi, lebih terprediksi. Bentuknya menyerupai harga sahamnya sehingga lebih mudah dianalisa oleh kita investor retail. Oke, dengan demikian berakhir sudah sesi keempat, sesi terakhir kita dalam rangkaian acara Structured Product 2022 di hari yang kedua. Semoga apa yang telah kita diskusikan di hari ini, semoga apa yang sudah kita diskusikan pada hari pertama dan kedua ini bermanfaat bagi teman-teman rekan-rekan investor ya. Dan dapatkan juga informasi update terkait event workshop dan juga event-event pasar modal lainnya dengan follow Instagramnya @idxevent dan @tikmenow. Oke? Nah, akhir kata saya Melvin Mumpuni undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau tindakan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa, Mbak Putri. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara Structure Product Day 2022. Kami sangat berterima kasih atas antusias Bapak Ibu hadirin sekalian dalam 2 hari rangkaian kegiatan ini berlangsung. Dan Bapak Ibu kami informasikan jangan lupa untuk mengikuti kompetisi video terkait produk terstruktur dan derivatif. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu semuanya upload konten kreatif Bapak Ibu di Instagram dengan cara tag @Indonesia Stock Exchange dan juga @teachmenow. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa untuk sertakan hashtag Indonesia Stock Exchange dan juga Structure Product Days. Dan Bapak Ibu kami informasikan juga akan ada hadiah uang tunai total jutaan rupiah untuk Bapak Ibu. Namun untuk periode uploadnya hingga 7 Desember 2022. Dan pengumuman pemenang akan kami umumkan pada tanggal 9 Desember 2022 di official account @teachmenow. Saya mewakili semua pihak yang bertugas juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah mengikuti rangkaian webinar ini. Saya Putri Kumala dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri.
Akhir kata, pantut menutup untuk rangkaian acara hari ini. Produk investasi ada berbagai macam jenisnya. Setiap produk harus dipelajari dulu manfaat dan cara transaksinya. Sampai bertemu lagi dalam kesempatan yang berbeda. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.